staffnya itu melakukan penelitian tentang perusahaannya sendiri ya, tentang perusahaannya sendiri, kemudian dijurnalkan gitu. Jadi itu salah satu poin penting, makanya perusahaan-perusahaan juga mencari nih. Nah, kemarin pun aku apa punya temen juga yang udah kerja di kementerian pun, dia pun bilang, ya nggak hanya di perusahaan BUMN kok, bahkan di kementerian pun kita harus riset juga gitu. Itu apalagi di kementerian, terus kalau di perusahaan-perusahaan kayak BUMN itu harus kayak teman-teman divisi apa, misal nih kayak kalau aku kan mendalami tentang corporate social responsibility atau community development, CSR atau Comdev, itu biasanya staff-staffnya itu harus meneliti tentang program perusahaan itu apa kepada masyarakat, kemudian harus dijurnalkan dan penulisnya itu harus staffnya perusahaan itu. Nah, itu sebagai nilai poin, tambah poin bagi perusahaan di mata audit gitu. Jadi yang ngaudit kayak contohnya sekarang aku ngaudit nih sama Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau nggak ada jurnalnya dikasih 0 gitu nilainya. Lumayan banget kalau misalnya teman-teman bisa menulis sehingga teman-teman akan mendapatkan upah atau bonus lah dari perusahaan tentunya. Dan apalagi kalau di interview teman-teman kayak aku suka riset juga loh, aku suka ini loh, itu akan menjadi nilai plus. Makanya jangan sampai teman-teman anti nih yang namanya riset. Nah, di sini kita coba dalamin dulu yuk, apa sih itu riset gitu teman-teman. Jangan-jangan riset tuh hanya sekedar mencari aja, atau kayak seperti apa sih pemahaman teman-teman tentang riset. Aku secara random aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktunya. Mungkin aku mau nanya Nanda deh. Nanda, menurut kamu riset itu apa sih, Nan? Gitu. Kenapa kamu jangan kata, aku tuh bukan dosen, kamu nggak usah kayak Halo. gitu. Oke, Iya. Em, gimana? Kalau menurut saya, riset itu adalah mungkin secara general pengumpulan data kali ya. Jadi saat kamu punya project, punya masalah, atau punya tujuan, suatu tujuan yang main goal, dan Hmm. untuk mencapai ke sana kamu butuh eh, apa ya, sekumpulan apa ya, ya, intinya untuk kamu mencapai tujuan tersebut, kamu harus mencari metode paling efektif. Dan untuk tahu metode paling efektif, pasti kan kamu harus nyari terus ada metode apa aja sih sebenarnya gitu. Ada data-data apa aja sih gitu yang ada di dunia ini gitu loh. Nah, cara Oke. untuk kamu tahu mana yang paling efektif, paling baik untuk mencapai goals tersebut ya dengan riset. Hmm. Itu sih Oke. menurut aku. Oke, tadi dari sebagian yang disebutkan oleh Nanda terkait bagian dari riset. Aku coba lagi ya. Eh, aku coba mau loncat ke Atna deh. Atna Tabriza. Halo, kita bisa Halo, kenalan terlebih halo. dahulu. Sorry, Mm-mm. nggak bisa on cam, takut putus-putus. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Coba, menurut kamu riset itu apa sih? Kalau di sini, kalau sepahamku, itu riset tuh kayak suatu hal yang kayak tujuannya tuh buat ngisi gap dari pertanyaan yang kita apa ya kita ajuin kayak gitu. Jadi ini jalan untuk menjawab pertanyaan kita sendiri kayak gitu sih. Kalau Hmm. sepahamku sejauh ini. Oke, terima kasih Atna. Terima Iya. kasih juga Nanda tadi atas jawabannya. So, teman-teman, aku nggak akan menjelaskan riset itu apa dari segi kayak bahasa akademik banget ya. Kayak dosen-dosen kalau menjelaskan riset itu kayak, wah bahasanya berat banget gitu ya. Saya sederhana seperti ini, teman-teman. Jadi riset itu berawal dari suatu pertanyaan yang ada di otak kalian. Gitu loh. Eh, kenapa ya libur itu harus di hari Minggu gitu? Kenapa ya? Kenapa kok nggak ditetapkan libur itu di hari Senin semisal? Kenapa harus di hari Minggu? Jadi suatu riset itu adalah apa ya sesuatu yang muncul dari rasa penasaran teman-teman, kemudian teman-teman mencari suatu kebenarannya atau fakta di situ. Jadi simpelnya sih sederhananya seperti itu teman-teman. Sederhananya teman-teman berawal dari suatu pertanyaan yang mana itu pertanyaan adalah suatu kayak apa sih pertanyaan yang dari suatu masalah atau fakta atau realita yang teman-teman tahu di hadapan teman-teman, tapi teman-teman belum tahu nih apa alasan dibalik itu atau bagaimana caranya itu atau yang lainnya itu teman-teman masih penasaran, masih banyak nih jawaban-jawaban di kepala teman-teman sehingga untuk menentukan jawaban yang paling benar atau itu mendekati kebenaran itu teman-teman melakukan penggalian atau pencari tahuan. Proses mencari tahu itulah yang disebut dengan riset. Tapi akar dari riset atau janinnya riset itu adalah pertanyaan di kepalanya teman-teman itu. Oke, bisa next.
Nah, di sini kita ngomongin karya tulis ilmiah. Kalau ngomongin tentang riset, pasti kita ngomongin tentang karya tulis ilmiah ya. Buat teman-teman, karya tulis ilmiah ini macam-macam. Ada paper atau makalah, ada essay, ya, gitu. Kemudian teman-teman skripsi itu juga karya tulis ilmiah. Buat teman-teman yang saat ini semester, maksudnya belum nginjak semester 6 gitu ya teman-teman, mulai nih coba digali kira-kira topik apa yang akan teman-teman gunakan untuk skripsi kalian. Kenapa skripsi harus mulai dari sekarang? Aku coba bocorkan ya, kita sebelum bahas tentang ini dari flashback aku ya. Teman-teman, aku itu menyiapkannya dari kepala itu maksudnya di otakku itu kayak udah mikir, oh oke, aku akan buat topik ini, topik ini. Itu udah ada di bayanganku, cuman aku udah buat opsi-opsi tuh banyak beberapa waktu sebelum aku menginjak ke semester 7 ceritanya. Jadi, skripsi aku tuh ganti dua kali ganti topik. Pertama, aku dijanjikan sama pihak fakultasku untuk aku ngangkat tentang startupku. Gitu, Aan tahu lah ya, Aan waktu itu. Jadi, aku udah dijanjikan nih sama jurusanku, karena kebetulan aku sama Aan itu satu jurusan, teman-teman. Jadi, aku udah dijanjikan nih sama jurusan sama fakultasku untuk udah pakai aja startup kamu, kemudian nanti kamu lulus tahun ini. Jadi rencana aku tuh sebenarnya lulus tahun ini, teman-teman, gitu ya. Rencananya di bulan November sebenarnya wisuda. Tapi sebenarnya di bulan November ini kan aku juga masih semester 7. Nah, tapi berhubung bulan Juni aku memutuskan untuk resign dari startup aku dan aku mulai gabung di project-project yang lain sehingga tidak etis. Nah, ini masalah kode etik ya, teman-teman. Tidak etis untuk aku menggunakan skripsi tentang startupku itu, yaitu rumah harmonis gitu, sehingga kayaknya nggak sesuai kode etik deh gitu. Tetapi dari fakultas tetap mengizinkan karena aku masih memegang hak sebagai pendiri. Jadi ibarat kata kayak Gojek gitu ya, ibarat kata Nadiem Makarim sebagai pendirinya, kemudian dia menjadi menteri, sehingga Gojek dititipkanlah ke orang lain, bukan dititipkan kayak udah, karena Nadiem secara aturan pemerintah tidak diperbolehkan mempunyai kayak memiliki perusahaan atau masih menjadi pemimpin atau pimpinan di perusahaan lain gitu. Sedangkan dia menjadi menteri nanti takut ada yang bias gitu. Nah, sehingga itu kan gak sesuai kode etik tuh. Nah, tapi Nadiem masih punya hak nih, misal jadi komisaris atau misal jadi apa masih boleh. Nah, kalau aku sendiri tidak sesuai kode etik. Kalau misal menurutku sendiri ya kode etik secara kayak ya udah kode etik aja kok, kayak nggak etis sih gitu. Tapi dari pihak fakultas bilang, oh enggak kok, tapi ini masih hak kamu nih sebagai founder, nggak apa-apa, jalanin aja skripsi. Tapi balik lagi aku yang satu memegang erat tentang kode etik gitu, sehingga aku nggak mau. Nah, bulan Juni otomatis skripsiku ngulang dari awal lagi. Jadi aku melepaskan golden ticketku untuk aku lulus tahun ini. Itu challenge banget. Bulan Juli aku KKN. Aku belum bisa nih nyicil. Sebenarnya bisa nyicil sih, cuma di jurusanku jangan gitu. Takut di nomor 2 kan KKN-nya jadi nggak baik. Sehingga fokus ke KKN. Bulan Agustus, aku waktu itu masih kosong-kosong banget ya karena ganti topik, cuman aku langsung udahlah apa sih yang ada di sekitarku. Nah, ini buat skripsi teman-teman. Jangan mencari topik penelitian yang terlalu belit-belit atau jauh dari sekitar teman-teman. Gitu. Karena sebenarnya di sekitarmu itu bisa kamu teliti gitu loh. Kenapa kamu cari yang lebih ribet gitu? Nah, rata-rata mahasiswa itu lama skripsinya karena itu. Oke, singkat cerita, akhir Agustus aku ajukan topik kepada dosenku yang di Australia. Jadi dosen pembimbingku ini di Australia, teman-teman. Jadi kita aku tujuanku ke Jogja itu supaya bisa bimbingan offline, ternyata beliau malah ke Australia. Jadi ya udah tetap secara daring, bimbingan dengan beliau secara daring. Alhamdulillah proses 1 bulan sudah di ACC, sudah Sempro kemarin. Cuma 1 bulan aja. Gitu. Jadi kayak cuma 1 bulan aku selesaikan, meskipun aku juga masih ada kegiatan. Kegiatanku ya tadi, kayak aku harus ngurusi proyek yang di Riau, aku bahkan masih ngurusi yang di Jakarta, masih ke sana kemari di beberapa kota karena aku di bulan September itu juga sedang handle project
program acara di TV gitu, karena aku jadi tim acara yang ngusipin acaranya bersama Bapak Kementerian sama mantan Wakil Rektor UGM juga ya saat itu. Kemudian juga kayak sama timnya Bapak mantan Rektor timnya Bapak mantan Rektor UGM, sorry salah sebut. Nah, tadi kemarin tuh kita masih riwah-riwahnya, tapi aku masih sempetin tuh nulis proposal skripsi. Revisi aku berapa kali sebulan? Bisa dihitung, teori aja aku revisi 7 kali. Kemudian latar belakang aku 2-3 kali. Kemudian yang lainnya juga kalau sempro itu kan sampai metode selesai ya teman-teman, dari bab 1 yang latar belakang dan sebagainya, rumusan sampai metode itu selesai. Itu harusnya berapa ya, kayak normalnya sih sebulan 2 bulan ya teman-teman, atau 3 bulan. Tapi aku bisa dalam sebulan, dan sebulan aku revisi sekitar kalau tidak salah ada sekitar 14-an kali. Dan itu sebulan. Ya udah, kebut aja di tengah-tengah kesibukanku, nggak ada yang nggak mungkin. Asalkan teman-teman tahu alurnya, teman-teman ngerti, itu lancar gitu. Jadi ini bisa digunakan teman-teman. Yang penting teman-teman cintai terlebih dahulu riset itu apa. Jangan takut, jangan apa gitu intinya. Nah, karya tulis ilmiah itu teman-teman ringkasnya, teman-teman itu tolong, nah ini ada 7 ini harus diperhatikan. Pertama, menyajikan fakta secara objektif. Nah, skripsiku itu terkait UNICEF. Waktu itu aku dikasih pertanyaan sama dosen pembimbing. Intan, bagaimana bisa kamu ngangkat UNICEF sedangkan kamu ada di dalam UNICEF? Bagaimana kamu bisa objektif? Gitu. Aku diberi pertanyaan seperti itu. Karena apa teman-teman? Nggak boleh dalam penelitian, itu teman-teman bias. Misal teman-teman Aan dari PSDM, UPI, Aan menilai UPI secara keseluruhan tanpa pengecualian, itu nggak boleh. Aan boleh meneliti UPI, asalkan nggak boleh divisi PSDM kamu libatkan sebagai informan. Gitu. Nah, contohku di UNICEF, aku masuk divisi perlindungan anak. Sedangkan di UNICEF itu ada tentang kesehatan, ada tentang gizi, ada tentang iklim, ada tentang apa itu. Jadi aku oke, divisiku perlindungan anak tidak aku interview. Gitu. Jadi aku interview divisi yang lain. Nah, ini bisa secara objektif, teman-teman. Kemudian mengungkapkan segala uraian dengan kejujuran. Nah, ini rata-rata teman-teman, aku menemui banget teman-temanku yang juga lagi proses ACC proposal skripsi. Kenapa dosen sering banget tebak, aduh ini tolong dong diganti kalimatnya, atau tolong dong ini argumennya diganti, atau seperti apa ya. Karena rata-rata teman-teman tuh kebanyakan mahasiswa itu nggak jujur dalam menuliskan yang ada di proposal. Ngomongnya, enggak kok ini aku nggak plagiat, oh enggak kok ini aku nggak ini. Oke teman-teman memang nggak plagiat secara utuh nih. Tapi teman-teman nggak jujurnya di sini adalah kadang teman-teman itu semisal contoh ada kasus seperti ini. Teman-teman pakai teori A, gitu ya. Tapi teman-teman di lapangannya, teman-teman mendapatkan fakta yang sekiranya itu ada beberapa indikator dari teori yang tidak sesuai. Tapi teman-teman menghapus yang tidak sesuai itu. Yang penting teman-teman bisa di ACC, gitu loh. Itu nggak jujur. Karena apa? Efeknya, suatu ketika teman-teman nggak tahu juga nanti di akhir siapa yang akan menguji teman-teman. Baik itu skripsi, baik itu lomba. Nah, contoh juga itu terkait skripsi ya tadi ya. Teman-teman kan nggak tahu dosen penguji teman-teman itu maksudnya dari mata kuliah apa, atau yang beliau dosen ahli di bidang apa, tapi beliau juga barangkali tidak asing dengan penelitian teman-teman dan beliau bisa membantah. Parahnya, teman-teman saat sidang nanti nggak bisa jawab pertanyaan, dan apakah ada sidang nggak lulus? Ada jawabannya. Tapi kalau sampai sidang kalau nggak lulus itu juga memalukan. Karena berarti teman-teman selama ini ya kok lancar-lancar aja. Nah, nanti yang kena imbas dosen pembimbingnya teman-teman pasti akan diprotes oleh dosen yang lain. Gitu. Oke, itu terkait skripsi. Apakah di perlombaan juga ada? Ada. Contohnya di PIMNAS. Saat zamanku PIMNAS, kala itu ada dari IPB mencoba meneliti yang di Madura. Oke. Nah, dosen itu tanya, Mbak, kalian bertiga ada yang dari Madura nggak? Nggak ada. Gitu.
Oh, nggak ada. Terus ngapain kalian meneliti Madura? Karena tertarik, Pak, gitu. Kampus kalian aja di di Bogor loh, dan kalian salah satu di antara kalian nggak ada yang dari Madura. Mbak, saya ini 1 bulan pernah full di Madura, dan saya tahu ini nggak sesuai di sini. Apa teman-teman? Ternyata ada yang direkayasa datanya atau apa, yang penting bisa mas. Nah, itu bahayanya. Justru itu membuat image-nya teman-teman langsung apa? Wah, berarti Anda nggak jujur. Itu berarti Anda curang. Itu yang paling bahaya. Jadi apa yang teman-teman dapatkan di lapangan tuh jauh lebih penting daripada teman-teman mementingkan aku harus sesuai dengan teoriku ini, aku harus sesuai ini. Enggak. Lebih baik apa yang ada di realita teman-teman, apa itu yang teman-teman kedepankan. Ganti atau revisi itu jauh lebih baik untuk menjaga image teman-teman juga. Gitu ya. Jadi jangan sampai itu teman-teman melakukan hal-hal yang seperti itu. Ketiga, disusun secara sistematis. Nah, di sini teman-teman harus tahu nih, seperti pertama latar belakang terlebih dahulu itu seperti apa, kemudian ada rumusan masalah dan sebagainya, teman-teman tahulah sistematisnya seperti apa. Keempat, cenderung bersifat induktif. Teman-teman pasti, aku mohon teman-teman kayaknya udah tahu deh induktif itu seperti apa ya, bisa searching juga. Ini rata-rata kenapa sih kok cenderung banget induktif? Karena biasanya nih kalau social humaniora itu banyakkan sih induktif gitu ya. Kemudian bertolak dari suatu hipotesis tertentu. Nah, teman-teman kalau meneliti sesuatu kan pasti sementara, sebelum teman-teman melakukan penelitian, teman-teman kan di bayangannya udah ada nih jawaban sementara di otaknya teman-teman gitu. Aku nih kayaknya udah ada nih. Jadi teman-teman tuh mencoba membuktikan hipotesis yang ada di otaknya teman-teman itu dalam penelitian. Nah, menghindari tindakan manipulatif seperti tadi dan bersifat ekspositoris maupun argumentatif. Nah, di sini argumentatif kita akan bahas lebih lanjut ya, apalagi terkait kritisnya teman-teman dalam berpendapat. Oke, bisa next. Nah, oke, kita akan mengawali terkait teman-teman ketika meneliti itu, teman-teman pasti diawali dengan rumusan masalah. Ya nggak sih? Nah, biasanya tuh kalau dalam penelitian yang digunakan adalah mengapa dan bagaimana. Tapi, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan antara mengapa dan bagaimana? Nah, ini nih kesalahan yang sering terjadi di antara mahasiswa. Kalau mengapa ya tanya alasan, kalau bagaimana ya tanya cara. Sesimpel itu. Alasan mereka menentukan mengapa dan bagaimana itu cuma itu, padahal itu salah. Oke, teman-teman. Ini salah. Kalau teman-teman, aku mau tanya mengapa aja deh, berarti aku tanya alasannya aja kan? Salah, gitu. Atau teman-teman, aku belum tahu nih caranya perusahaan ini melakukan ini, kenapa? Berarti aku tanya bagaimana dong? Salah, bukan itu, gitu. Dan ini salah ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman terjebak karena pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam rumusan masalahnya teman-teman. Jadi, kapan kata mengapa atau pertanyaan mengapa itu digunakan? Ini perlu teman-teman coba teman-teman ubah mindset-nya. Kapan itu digunakan? Jadi, mengapa itu digunakan ketika teman-teman belum tahu goals atau impact dari objek penelitian itu. Nah, sedangkan bagaimana itu digunakan ketika teman-teman sudah tahu goals atau impact dari objek penelitiannya teman-teman. Contoh, semisal kasusnya di skripsiku deh. Sekarang aku meneliti tentang gerakan sosial digital yang dilakukan oleh UNICEF gitu melalui U-Report Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kan posisiku menjadi tim UNICEF juga ya di bagian perlindungan anak. Jadi aku tuh tahu, oh kalau PBB kan karena UNICEF kan di bawah naungannya United Nations ya PBB ya. Oh kalau PBB itu selama aku berproses di sini tuh kayak gini loh. Oh impact-nya itu seperti ini yang dirasakan orang-orang atau yang dirasakan aku sebagai anggotanya juga gitu. Jadi aku tuh udah tahu impact dari objek yang aku teliti adalah gerakan sosial digital di UNICEF. Aku udah tahu nih impact-nya, aku udah tahu dampaknya di sekitar seperti apa, sehingga ya yang aku pertanyakan adalah berarti aku tinggal mencari tahu tentang bagaimana sih strateginya itu ketika impact itu berhasil dilakukan. Ketika impact itu ternyata berhasil dirasakan oleh orang sekitar, berarti itu kan berhasil ya teman-teman ya. Berarti aku tanya bagaimana. Gitu, berarti aku menggunakan kata bagaimana. Nah, kasus lain, semisal nih, aku mau meneliti antara Pertamina dengan daerah yang di Aceh semisal ya. Benar nggak?
Tapi aku nggak tahu tuh apa yang dirasakan masyarakat sana atau apa yang kayak yang terjadi di karya-karyawannya atau jadi aku tuh masih belum tahu nih impact dari program itu tuh apa gitu. Aku masih tanda tanya. Makanya aku gunakan kata mengapa. Karena aku belum tahu impact di sana. Jadi mengapa sih kalian menggunakan ini gitu. Sehingga kan baru tahu, oh alasannya seperti ini loh Mbak, sehingga nanti akan memunculkan suatu impact seperti ini gitu. Jadi oke, tahu. Nah, di sini ya kita coba meluruskan. Jangan sampai teman-teman salah lagi menggunakan kata mengapa dan bagaimana dalam rumusan masalah teman-teman. Hanya karena teman-teman terjebak mengapa itu bertanya alasan dan bagaimana tanya strategi. Hanya itu aja. Padahal itu salah. Dan nanti biasanya di alasan teman-teman tuh biasanya teman-teman ditanyain kalau di sidang skripsi ya kayak tanyain, kenapa kamu menentukan rumusan masalah itu? Ya karena saya ingin tahu strateginya. Itu alasan klasik yang langsung nih kayak dosen cuma, oh udah gitu biasanya. Apakah itu hanya divisi pola aja Mbak? Aku punya kenalan dosen-dosen di FEB juga ada, kemudian dosen FIB, kemudian dosen psikologi juga ada, dan aku udah pernah dibimbing oleh beliau-beliau itu yang perwakilan fakultas-fakultas ya yang ada di Soshum, di filsafat juga udah pernah, dan itu sama, dan beliau juga mengeluhkan, kadang mahasiswa itu bahkan sampai semester akhir itu nggak tahu loh, kapan mereka menggunakan kata mengapa dan bagaimana, hanya terjebak karena itu aja, karena arti sempit dari teman-teman itu. Oke, aku harap di sini sudah agak lumayan ya teman-teman ya coba tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana. Oke, bisa next. Nah, di sini teman-teman mengenai kritis nih, karena sesuai permintaan yang untuk tema hari ini adalah tentang kritis. Teman-teman, untuk menghasilkan satu karya tulis yang baik, membaca adalah syarat yang utama. Oke, kalau teman-teman udah nggak suka baca, ya udah bisa dijamin kualitas dalam tulisannya teman-teman mayoritas akan plagiat atau tidak berbobot. Dan teman-teman bisa cek aja punya teman-teman sekitar kalian yang nggak suka baca tapi ternyata nanti skripsinya cepet, ya tanda tanya gitu loh. Dia aja nggak suka baca kok cepet banget gitu. Apakah ada mahasiswa yang nggak suka baca? Banyak, meskipun mahasiswa UGM juga banyak yang nggak suka baca kok gitu ya. Jadi teman-teman budayakanlah membaca mulai dari sekarang. Dan apalagi ya kalau mahasiswa S1 itu mungkin ya kalau baca untuk persiapan untuk proposal minimal 10 jurnal itu sudah dianggap baik gitu. Tapi beda dengan dosen pembimbingku, nggak tahu kenapa aku dikasih banyak banget jurnal, bahkan aku nggak minta tapi aku dikirimin gitu ya sama beliau, banyak itu bacaannya. Dan nanti kalau teman-teman semisal, oh ya semalam itu aku ketemu sama mahasiswa S3 dan S2, kita rapat ya sampai jam 10 malam, saling ngerjakan masing-masing. Aku ngerjakan skripsi, yang satu ngerjakan disertasi, yang satunya mengerjakan tesis. Bayangin, aku lihat yang S3 aja baca apa? Beliau konsultasi sama profesornya. Ditanya sama profesornya semalam, kamu udah baca berapa jurnal? 100 jurnal, Prof. Apaan? Mau jadi dokter kok cuma baca 100 jurnal? Ya minimal 200 atau 250 jurnal. Aku cuma bayangin, wow, gimana Anda nggak mumet? Itu teman-teman, kalau mau S3 aja ada minimalnya, kalian harus baca berapa jurnal tuh ada gitu. Misal S2 juga ada, S1 juga ada gitu. Jadi kayak teman-teman biasakan membaca sih gitu. Kemudian pilihan. Nah, di sini teman-teman untuk membaca supaya teman-teman nyaman atau enjoy, pertama tentukan pemilihan tema yang sesuai dengan minat kalian. Oke, jangan sampai ini teman-teman melakukan penelitian apapun deh teman-teman teliti, yang penting aku ikut lomba, itu salah gitu. Misalnya ada lomba dari manapun, temanya beda-beda, teman-teman ikutin, itu juga salah gitu ya. Jadi jangan sampai. Dan apa ya, kayak carilah tema yang benar-benar itu teman-teman banget deh gitu. Teman-teman kayak suka banget, bahkan selalu kepo, maka pilihlah bacaan sesuai tema itu aja. Supaya teman-teman bisa kritis gitu. Kalau teman-teman udah sesuai dengan minat kalian, ya udah, mesti akan susah menemukan titik kritisnya di mana gitu. Waktu itu ceritanya kalau kalian tahu Ismada, Mada ya, ketua UPI yang sekarang, itu dulu itu langsung paksa, Mada suka bisnis gak? Mbak, aku belum pernah Mbak bisnis, Mbak.
gitu. Cuman kamu tertarik di bidang apa yang terkait ke bau-bau bisnis atau ekonomi? Oh, coba Mbak, aku mau ini. Dalam waktu sebulan, dia itu langsung aku ajak satu tim sama aku, di bawah nama Didit Mawa langsung kemarin, dan dia udah baca dalam waktu 3-4 hari itu dia harus bacaan itu, dan lama-kelamaan dia bisa menemukan. Jadi kita tuh ada 3 bagian. Mada itu di bagian tentang perusahaan yang berkaitan dengan energi, kemudian aku yang berkaitan dengan pengelolaan yang di PLTS, yang satunya tentang mobil listrik waktu itu. Nah, Mada itu menemukan, Mbak, aku dari 3 ini cocoknya yang ini nih, yang tentang energi nih, kayaknya seperti ini, nanti aku relatekan dengan sosiologi di jurusanku bisa gitu. Oke, dan jadi udah menemukan karena dia mau baca dulu, mau milah-milah. Wah, aku cocoknya di mana? Sehingga benar, dia aku suruh selesaikan esai itu dalam waktu seminggu selesai gitu teman-teman. Dan dia sudah di-approve sama dosen Fakultas Ekonomi. Saat itu karena aku suruh, oke, yang review kamu jangan dosen, yang review kamu harus dosen dari fakultas lain deh, supaya kamu juga punya mind blowing yang lain gitu. Sehingga dia belajar dengan dosen Fakultas Ekonomi, karena aku ngomong malu dong, kamu ketua UPI, tapi kamu mesti monoton di visipol mulu. Jadi sudut pandangmu gak interdisipliner. Sehingga dia presentasi depan fakultas di dosen Fakultas Ekonomi kemarin. Ya udah di approve. Oke, lanjut ke tingkat ini, lanjut ke tingkat itu. Nah, seperti itu. Jadi tentukan dulu tema yang cocok dengan kalian. Kalau kalian mau kritis. Kemudian perumusan argumen nanti ada dan menentukan orisinal tulisan. Nah, teman-teman harus tahu itu tuh tulisan awal atau tulisan yang sudah turun menurun. Maksudnya turun menurun ini biasanya ada di teori, teman-teman. Ada yang namanya teori babon, kemudian teori itu kayak diolah-olah lagi turun menurun. Nah, biasanya kalau teman-teman melakukan penelitian khususnya tentang skripsi dan teman-teman mencari tentang suatu teori, itu biasanya tanya dulu nih sama dosen. Ini teori utamanya itu dari mana sih gitu? Oh, teori ini Pak. Itu siapa ya pemiliknya teori paling pertama? Oh, ini. Oke, teman-teman akan disuruh nyari tuh sampai yang orisinal banget tulisan babonnya. Teori babon itu mana? Nah, teman-teman harus tahu ini itu tulisan yang sudah diolah-olah atau ide ini sudah dikembangkan berulang kali atau ketiga gitu. Jadi teman-teman harus tahu mana sih argumen yang pertama kalinya ada di mana, itu teman-teman harus tahu. Kedua, teman-teman harus tahu itu apakah artikel yang bajakan ataukah tidak, artikel yang seperti apa. Makanya teman-teman harus coba akses aja. Aku saran sih kalau kalian mahasiswa UGM, akses aja melalui LIP UGM. Udah itu gudangnya jurnal deh gitu. UGM tiap tahunnya ngabisin miliaran hanya buat beli jurnal. Tapi apakah mahasiswa menggunakan? Tidak mesti gitu loh. Jadi teman-teman tolong akses aja pakai LIP UGM. Jadi email kalian atau passwordnya keep aja gitu ya. Jangan asal diberikan kepada yang teman-teman yang luar UGM. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa semester akhir, itu teman-teman akan merasakan kayak diteror teman-teman dari kampus lain. Minta dong ini karena aku belum nggak bisa nih akses jurnal dari Oxford gitu semisal. Tapi kan UGM nggak, UGM itu Harvard, Oxford, MIT, Melbourne semua sudah dibeli sama UGM gitu. Jadi kita bisa akses kayak punya kunci gitu loh untuk bisa aksesnya itu gitu. Jadi gunakan itu aja dan rata-rata nanti semester akhir pasti minta dong username-mu, minta dong password-mu. Itu aku dari Jakarta, dari mana-mana itu kayak, Tan, ayolah Tan buat skripsiku juga Tan, gini-gini. Itu pasti. Dan bahayanya kalau teman-teman asal nge-share, teman-teman semisal teman kalian kayak nggak tahu kayak yang sana kemari dalam waktu yang bersamaan atau gimana, pokoknya akan ada sistem akan membaca itu pasti bisa di-ban gitu. Kalau misalnya teman-teman diakses di jangkauan wilayah yang berbeda-beda dan jauh banget gitu loh, kayak beragam banget ke sana kemari, itu sistem akan bisa mendeteksi teman-teman. Itu bisa di-ban. Itu jangan sampai nanti kalau di-ban bisa sih punya teman-teman langsung diurus di SSDI, UGM, tapi agak ribet. Nah, daripada ribet seperti itu, pastikan hanya kalian share aja ke orang-orang yang kalian bisa percaya dan nggak usah terlalu banyak. Misal teman-teman mau bantu orang sekitar kalian, tapi itu merupakan suatu aset yang berharga. Bisa akses jurnal itu miliaran loh teman-teman. Bahkan kemarin itu aku dikasih tahu sama wakil rektor UGM, waktu makan siang sama beliau gitu ya, beliau bilang, Mbak Intan, tahu nggak sih,
saat S2 nanti nih di luar negeri, itu tuh biasanya kalau di sini kan masih boleh ya fotokopi atau kayak beli yang kayak bajakan atau bagaimana kan kalau di Indonesia. Nah, bahkan teman-teman bawa buku, misalnya teman-teman udah tahu nih aku mau kuliah di Inggris misal ya, teman-teman. Kemudian teman-teman tanya nih yang senior-senior di Inggris, bacaannya apa aja, bukunya apa aja. Nah, teman-teman ibarat kata nyicil tuh beli gitu ya, yang aku beli aja di Indonesia yang jauh lebih murah semisal ya, yang masih ada nanti teman-teman paketin ke Indonesia atau beli yang bajakan atau beli apa gitu, kemudian teman-teman bawa tuh ke sana. Nah, biasanya akan ada sensor teman-teman di sana. Kalau teman-teman sampai menggunakan buku yang nggak aslinya, itu teman-teman akan didenda. Meskipun bukan kampus itu yang memproduksi. Gitu loh. Itu nggak boleh. Nah, makanya teman-teman harus tahu ini yang orisinalnya di mana buku itu saya ketat banget di dunia pendidikan yang luar negeri itu makanya sampai luar negeri itu kata Pak Parit, wakil rektor sampai ngomong, bahkan malunya pernah suatu kampus Baitan dulu ketika zaman saya di Belanda itu sampai dicap gini, rata-rata cap bagi Indonesia adalah mahasiswa yang suka beli buku bajakan. Itu udah budayanya Indonesia katanya. Jadi kayak aduh segitu bahayanya Pak. Iya memang makanya lebih baik teman-teman baca aja deh di perpus karena satu buku di sana itu bisa ratusan ribu gitu loh kata Pak Parit. Makanya uangnya mahasiswa Indonesia rata-rata habis hanya untuk beli buku. Nah, semahal itu teman-teman. Makanya jurnal juga mahal. Nah, gunakanlah email kalian dan password kalian untuk Lip UGM itu, untuk baca-baca jurnal mulai dari sekarang untuk gunakan. Aksesnya juga mudah kok, teman-teman sudah gemboknya itu sudah dibuka kok buat teman-teman kalau pakai akun UGM. Gitu ya. Oke, next. Nah, di sini nih, teman-teman, kita kalau mulai tentang kritis, kalau mau membangun argumen, harus tahu rule dari membaca terlebih dahulu. Jadi teman-teman alurnya adalah baca, kemudian teman-teman mencoba menafsirkan hasil dari bacaan teman-teman, kemudian teman-teman mencoba mengargumentasi. Dan di sanalah proses kritisnya teman-teman dimulai. Pertama, teman-teman harus merangkul argumen yang telah dibaca. Jadi aku itu teman-teman punya satu buku khusus ya, itu aku tulis buku apa? Mata kuliah skripsi. Nah, padahal dalam skripsi itu nggak ada lagi tuh yang nyatet-nyatet, nggak ada. Tapi buku itu ceritanya, mana ya bukunya, aku kayak aku taruh mana lupa deh. Pokoknya ada di rak bukuku. Jadi aku tuh punya buku khusus. Jadi aku sama 3 sahabatku ya, ini role di aku sama sahabatku. Kebetulan kita bertiga beda kampus dan kita sama-sama lagi skripsian. Nah, kita punya buku nih untuk ngeresum yang ada di jurnal. Jadi masing-masing kayak jurnal itu aku kasih stick note kayak untuk penanda di buku tulisku. Oh, jurnal ini penulisnya ini. Berarti aku tinggal buka tuh. Nah, itu manfaatnya apa teman-teman nanti ketika sidang juga. Oh, tidak Bapak, saya ngambil dari jurnal ini loh dan ini aku udah tahu. Jadi di buku itu aku tulis argumen penulisnya apa. Nah, itu aku rangkul semua nih. Satu jurnal, biasanya satu paper jurnal, biasanya aku rangkum, aku highlight biasanya ya. Oke, aku coret-coret. Oh, ini argumennya. Aku pindahkan pakai tulis tangan, ada di buku tulisku. Gitu. Oke, itu secara tidak langsung akan merangsang teman-teman untuk membaca lagi. Oh, jadi argumennya dia tuh gini 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 gini. Di halaman ini, di paragraf ini ada kalimat ini. Oke, itu aku buat highlight tuh semuanya. Aku rangkum semuanya argumen-argumen. Meskipun ada sekitar, kalau teman-teman tahu, aku tuh ada sekitar baru sampai bab metodologi itu aku ada 3 halaman untuk referensi. Gitu. Dan semua itu aku rangkum di buku tulis gitu loh teman-teman. Sampai dosen pembimbingku kayak gini, "Hah? Kok kamu tahu itu ada di mana? Kok itu kamu tahu ada di mana?" Iya, karena emang aku rangkum gitu. Dan itu untuk melatih aku supaya nanti ketika aku presentasi, sehingga aku kelihatan banget aku nggak ngada-ngada gitu. Dan emang kritis gitu teman-teman. Jadi coba tulis ulang argumen yang ada di jurnal yang kalian baca. Itu kalian rangkul semua argumennya. Nah, kemudian teman-teman menemukan asumsi-asumsi yang tersurat maupun tersirat. Oh, kayaknya kalau maksudnya dari pendapat ini tuh secara tidak langsung mengarah ke sini deh. Oh, kayak gini deh. Teman-teman mengartikan sendiri tuh, menafsirkan.
dari argumen-argumen yang ada. Oh, seperti ini. Itu pelan-pelan. Jangan sampai teman-teman tergesa-gesa. Ya, jangan sampai hanya mengejar waktu. Teman-teman, udahlah yang penting jadi, udah yang penting jadi. Ya udah hasilnya apa? Revisi berulang kali. Capek gitu ya pastinya. Tapi sebaik apapun, kalau andaikan kata teman-teman tidak revisi, maka jangan senang. Aku malah justru lebih suka kalau aku dikasih revisi sama dosenku saat itu. Kenapa? Karena tandanya oke, ini aku harus mendalami ini lagi, harus aku baca lagi, ulang lagi supaya aku lebih paham lagi sih, gitu teman-teman. Dan menemukan tesis atau klaim dari argumen penulis. Nah, biasanya di sini tuh teman-teman akan tahu di bagian kesimpulan atau di bagian yang pembahasan di akhir-akhir. Oh, dia mengklaim seperti ini sih, dari kesimpulannya seperti ini sih. Itu teman-teman harus tahu juga di sana, baca. Oh, klaim dari argumen itu penulisnya bilang seperti ini. Itu teman-teman highlight juga kesimpulan dari keseluruhan argumennya itu apa. Makanya teman-teman harus tahu mana kalimat yang fakta atau kalimat yang argumen. Itu teman harus pahami gitu. Jadi teman-teman harus belajar memilah-milah kalimat-kalimat yang ada di jurnal. Yang terakhir adalah menganalisis dan memberi penilaian terhadap pembuktian yang diajukan penulis. Nah, aku pernah menemukan satu jurnal yang kayaknya, ini kayak nggak benar deh di sini. Masa iya sih seperti ini? Kan teori yang dia gunakan ini, kok ini gini? Nah, itu rata-rata penulis yang abal-abal atau penulis yang yaudah yang penting masuk di jurnalkan gitu, atau jurnalnya tidak terakreditasi apa, jurnal atau terindeks berapa gitu ya biasanya. Coba teman-teman cek. Ada kok. Jadi gini teman-teman, milih bobot jurnal itu beda-beda. Lebih baik teman-teman kalau bagusnya sih udah ambil aja jurnal yang ada di LIP UGM. Itu indeksnya udah bagus, berarti yang jurnal atau tulisan yang bisa masuk ke sana itu tulisan yang bagus banget. Rata-rata sih kita ngambilnya di Google Scholar ya. Tapi Google Scholar juga bagus sih gitu. Cuman kadang kala teman-teman kalau ngambil tuh yang khususnya yang dari jurnal Indonesia itu biasanya dapat tulisan yang kayak gimana pun itu kan ya udah masuk di kampus ini, jurnal kampus ini. Kadang kala mohon maaf nih argumennya kurang kuat gitu teman-teman. Jadi kalau aku saranin sih coba pakai dari LIP UGM karena biasanya itu berbobot banget untuk argumentasinya. Nah, biasanya gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan penilaian tuh. Jangan asal percaya aja dengan tulisan orang yang oh ini udah masuk di jurnal kan kok berarti udah benar. Jangan dulu gitu. Karena tiap publikasi atau publikator jurnal itu kan beda-beda ya indikatornya gitu. Jadi dicek indeks jurnal itu tuh bagus nggak, Sinta berapa gitu. Kalau teman-teman tahu jurnalnya yang ilmu sosial politik UGM itu sudah terindeks bagus tuh gitu. Biasanya tuh yang di sana masuk seleksinya aja ketat banget biasanya ya, yang di JSP-nya UGM gitu. Oke, bisa next. Nah, di sini kita mulai main nih teman-teman terkait argumen. Aku diajarin sama dosenku ada segitiga retorika. Ini aku baru tahu nih ketika skripsi loh teman-teman. Aku dibocorin ke teman-teman. Ini pengalaman dosenku saat menjadi PhD di Melbourne gitu ya. Nah, ini ada namanya segitiga retorika. Ada namanya logos, ethos, dan pathos. Nah, cara membangun argumentasi, coba bayangkan ada segitiga. Jadi semua ini saling berkaitan. Ada yang logos, ada ethos, dan pathos. Logos itu apa? Jadi pertama, ada masalah konsistensi internal dari argumen atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Nah, di sini nih teman-teman biasanya kira-kira nih masalah apa sih yang dibangun dalam dalam tulisan itu. Biasanya aku diajarkan sama dosenku itu adalah cari terlebih dahulu rumusan masalah dari tulisan itu apa. Nah, itu biasanya teman-teman bisa cek di abstraknya. Oke. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu abstrak dari karya tersebut. Biasanya kan abstrak kan singkat banget ya. Ada nih, dalam penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atau gini. Atau rumusan pertanyaan dari penelitian ini adalah bla 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 bla. Oke, tahu nih, oh masalahnya dari sini. Nah, karya. Relate nggak dengan apa yang akan dicari teman-teman? Itu pertanyaannya, relate nggak kira-kira? Oh, relate sih, oh nggak sih, gitu. Coba di. Nah, logos ini paling tinggi, atau dia posisinya itu yang paling ujung sendiri ya, teman-teman, yang logos gitu kan dia. Karena emang dia tuh puncaknya yang ada di masalahnya gitu.
Jadi masalah konsistensi internal dari argumen atau pesan yang disampaikan penulis. Nah, kemudian dari masalah tersebut, teman-teman cari tahu nih argumen penulis itu apa. Makanya, jangan baca setengah-setengah dari jurnal. Baca satu persatu bagiannya. Oh, argumen yang dibaca, oh, argumen yang disampaikan tuh kayak gini. Oh, argumen yang disampaikan tuh seperti ini ya. Kamu coba listing semua argumennya. Jangan hanya diingat-ingat aja. Seingatku sih tadi ada kayak gini ya. Oh, seingatku sih gini-gini ya. Nah, itu ada mahasiswa seperti itu karena malas nulis. Ya, tulis aja teman-teman. Atau kalau kalian malas nulis, ketik aja nggak apa-apa. Gitu, ketik ya. Nah, itu diketik aja sih menurutku. Jadi kayak teman-teman ketik supaya teman tahu, oh, oke, ini nih. Udah nih, pasti akan lebih mudah deh, jauh lebih mudah teman-teman kalau sudah ngelisting argumen. Setiap tulisan, teman-teman listing aja, teman-teman baca ulang. Oh, masalah kayak gini, oke, gini, oke, sudah. Nah, kemudian lanjutan nih ke etosnya teman-teman, yaitu hal-hal yang mengacu pada kredibilitas penulis. Di sini. Loh, kenapa sih penulis itu berargumen seperti ini? Penulis ini siapa sih? Gitu. Oh, dia itu ternyata dari ahli ekonomi. Oh, ternyata dari ahli lingkungan. Oh, ternyata argumen ini akan muncul dari sudut pandang orang yang memiliki latar belakang seperti ini nih. Gitu loh. Paham nggak sih teman-teman? Jadi kayak sudut pandangnya beda-beda. Bahkan bisa aja satu objek penelitian diteliti oleh banyak orang itu bisa saja hasilnya beda-beda. Kan tergantung sudut pandangnya di mana. Gitu. Jadi kredibilitas penulisnya siapa sih emangnya ini? Jadi jangan sampai teman-teman bodoh amat dengan background penulis gitu loh. Itu jangan sampai ya. Jadi teman-teman harus tahu nih background penulisnya itu siapa sih dia gitu ya, kayak oh, background penulisnya ternyata orang kedokteran nih. Oh, ternyata ini nih. Oh, ternyata beliau menggunakan teori yang seperti ini. Jadi seperti ini nih. Nah, jadi bisa bisa dibaca banget kok background penulisnya itu seperti apa dia. Nah, itu penting banget tuh teman-teman mencoba menilai kredibilitas dari tulisan itu. Lucunya ada juga tulisan yang membahas tentang apa kok tapi dia backgroundnya dari mana gitu, yang bertolak belakang. Itu patut teman-teman pertanyakan. Ini kira-kira apa ya, kayak valid gak sih gitu, kira-kira ini bagaimana ya gitu, ataupun dari jurnal yang mau publikasi gitu. Loh, jurnalnya tentang kesehatan kok isinya kayak gini loh. Oh, contohnya jurnal kesehatan, jurnalnya sosial tapi kok bahas tentang kesehatan. Belum tentu, barangkali di dalamnya itu ada poin-poin yang masih relate dengan sosial atau dengan masyarakat. Di mana sih itu? Coba teman-teman cari tahu gitu. Nah, itu justru menjadi pertanyaan, kira-kira jurnalnya bidang apa, kok tulisannya bidang apa. Itu justru menarik juga. Oh, barangkali teman-teman kurang detail di dalam tulisan itu ternyata melibatkan bidang yang sesuai dengan jurnal itu sehingga di ACC oleh pihak jurnal untuk dipublikasi. Nah, itu bisa juga sehingga membangun nih daya kritisnya teman-teman ini mulai berkembang. Oh, iya kalau dari sudut pandang itu kayak gini, dari sudut pandang ini seperti ini gitu. Kemudian pathos. Nah, di sini adalah mengacu pada dampak tulisan pembaca dan pada aspek emosional dari argumen. Di sini nih, ketika teman-teman sudah mau menentukan logo sama etosnya teman-teman, oke, dari sini seperti ini, dari logo seperti ini, dari etos seperti ini, kayaknya bagaimana ya? Oke, secara emosionalnya teman-teman bagaimana sih menanggapinya? Biasa aja sih. Oh, kayaknya bener sih. Ya udah, gas aja langsung masukin. Enggak sih, kayaknya kayak gini deh, kayak seperti ini deh. Itu akan memancing daya kritisnya teman-teman. Sehingga teman-teman, coba deh aku konsultasikan pada pembimbingku, coba deh aku konsultasikan pada ini, kira-kira sudut pandang beliau bagaimana ya kalau ada argumen seperti ini, gitu. Dan itu mengacu pada dampak tulisan pembaca. Seperti ini teman-teman akan selalu ditemukan teman-teman ketika melakukan teman-teman presentasi untuk publikasi artikel di jurnal-jurnal. Misal teman-teman mau publikasi di jurnal apa gitu, Scopus misal, teman-teman juga harus dipresentasikan terlebih dahulu jurnalnya gitu. Oke, jurnal seperti ini, sehingga teman-teman, oh ternyata seperti itu, oh ternyata seperti ini. Itu pasti akan dipertanyakan. Kenapa argumennya seperti itu? Kenapa kamu ambil dari jurnal ini gitu? Itu pasti kalau ada kutipan-kutipan nih, teman-teman presentasi, kemudian ada kutipan dari jurnal apa, teman-teman bisa saja ditanyain, kenapa kamu ngambil dari jurnal itu? Kenapa argumen itu yang kamu highlight? Kenapa? Nah, ini nih pathos muncul gitu teman-teman. Enggak Bu, jadi menurut saya dari argumen ini, dari yang ditulis oleh ini yang berlatar belakang seperti ini, ataupun dari jurnal ini,
di bidang yang sama atau bagaimana sehingga saya memutuskan untuk ini. Itu patos berperan. Makanya teman-teman di sana teman-teman akan mencoba memerankan patos. Jadi di sini biasanya ini rata-rata sering banget digunakan untuk penelitian-penelitian yang ada di luar negeri. Biasanya ditanyakan adalah logos, ethos, sama patos. Nah, buat kalian nanti yang exchange atau kalian yang akan kuliah di luar negeri, kalian nggak akan asing lagi namanya logos, ethos, dan patos di sana. Gitu sih biasanya kalau di luar negeri. Oke, karena kita berhubung cuma membahas tentang kritisnya aja nih bagaimana dalam dunia riset, bukan membahas tentang penulisan karya ilmiah, jadi beda ya pembahasannya, jadi aku cukupkan sampai di sini. Next, kayaknya udah selesai deh seingatku di sini tuh. Oke, udah bisa ya. Oke, Hasna, aku kembalikan lagi ke kamu. Sorry sih misal terlewat dari waktu. Oke, nggak apa-apa Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan atas pemaparan materinya pada hari ini. Oke, teman-teman, selanjutnya ini ada sesi diskusi tanya jawab. Santai aja teman-teman. Teman-teman mau bertanya kepada Mbak Intan atau mau diskusi langsung atau sekedar sharing-sharing ini boleh banget. Sesi diskusi ini akan memakan waktu 15 sampai 30 menit. Teman-teman boleh diperbolehkan yang mau bertanya atau sharing dipersilahkan. Oke, ada Mas Nanda Riyangga Damanik yang udah raise hand. Boleh Mas Nanda, silakan. Oke, halo Mbak Intan. Halo Nanda. Ini Oke. Nanda yang hubungin aku ya? Iya bener. Oh oke. Halo. Jadi gimana Nanda? Jadi sebenarnya mungkin aku agak cerita dikit nggak apa-apa ya Mbak ya. Ya nggak apa-apa, oke. Jadi aku ngerasa ada sesuatu yang agak degradasi yang menurun di diri aku waktu aku masuk kuliah, di mana rasa curiosity aku berkurang. Waktu aku SMA, aku rasa performaku cukup lebih baik dibanding kuliah karena curiosity-ku masih membara gitu, which is itu yang ngebuat kita tetap hidup nggak sih sebenarnya sebagai mahasiswa, itu yang ngebuat kita tetap kepo, kenapa sih bisa gini, kenapa bisa gitu gitu kan. Cuman pas kuliah kayak berkurang gitu rasa curiosity aku. Nah aku pengen dengan aku ngedenger Mbak Intan juga curiosity-nya cukup kuat dan suka ngulik-ngulik, suka kepo gitu, kayak kita punya kesamaan sebenarnya. Nah aku pengen tahu dong Mbak, sebenarnya gimana sih Mbak sendiri mempertahankan atau meningkatkan rasa penasaran itu sendiri? Mungkin boleh pendapat subjektif malah lebih baik sih menurut aku karena dari pengalaman Mbak Intan langsung. Itu aja sih Mbak, thank you. Thank you ya. Wah kalau cerita kayak gini, oke, aku senang juga sih dapat pertanyaan seperti ini. Memang sih aku juga dapat keluhan dari teman-temanku juga, katanya nggak tahu ya ketika SMA itu senang banget tulis-tulis atau kepo-kepo tentang beberapa hal, tapi selama kuliah kok kayaknya menurun gitu loh, kayak udah penat banget kepala udah gitu. Mungkin bisa jadi nih karena dari teman-teman udah ada tugas banyak gitu ya, dari dosen tuh kayak banyak, kayak teman-teman udah overload otaknya, kayak dah masa bodoh deh, boro-boro mikirin tugas kuliah kelar aja udah syukur-syukur gitu ya biasanya gitu. Bener kan? Nah, kedua kadang tekanan dari organisasi yang kalian ikuti gitu. Jadi kayak di organisasi itu bisa jadi nih teman-teman, sorry to say nih gitu. Ini aku sering buat omongan sama circleku sendiri ya. Kita menjadi budak dari organisasi itu. Gitu. Paham nggak sih maksudnya? Gitu. Aku berharap sih kalian nggak jadi budak di UPI ya. Gitu ya. Tapi aku juga anak UPI soalnya gitu. Tapi aku berharap kalian nggak jadi budak di UPI. Maksudnya adalah nggak jadi budak di organisasi. Rata-rata teman-teman mahasiswa itu justru masuk organisasi itu nggak berkembang. Paham nggak maksudnya? Nggak berkembangnya itu maksudnya nggak ada tingkatan level. Bukan kok aku dari staff nanti jadi kepala divisi atau kepala apa atau koordinator divisi gitu. Bukan itu yang aku maksud ya. Tingkatan level adalah tingkatan pola pikir kalian. Gitu. Jangan-jangan nih dari semester 1 sampai semester akhir nanti teman-teman masih seperti pola pikirnya mahasiswa. Gitu loh. Itu harus teman-teman coba pikirkan dari sekarang. Itu yang akan memantik teman-teman dengan rasa penasaran yang berbeda-beda. Dan semalam, itu pun aku juga diberikan pertanyaan yang sama dengan mahasiswa S3. Bayangin, aku ditanya ke mahasiswa S3, ada bapak-bapak gini, Mbak Intan, gitu kan semalam kayak tanya, Mbak Intan,
Kok mahasiswa yang masih S1 tak kirain kamu ini mahasiswa tua yang nggak lulus loh. Soalnya kok masih ngerjain skripsi, tapi kok maksudnya kayak pertanyaannya, tapi kok ada pertanyaan seperti yang orang-orang kerja gitu loh. Jadi kayak gue pikir Mbak itu nggak lulus dari UGM kayak kenyamanan kerja gitu, tapi kok masih ngerjain skripsi. Bukan Pak, saya masih semester 7, ini ada KTM-nya gitu ya. Jadi kayak kita masih, oh iya makanya tak kirain seperti itu loh Mbak Intan gitu kan. Kenapa sih kok Mbak Intan udah punya pola pikir seperti itu. Nah, oke, itu biasanya teman-teman terjebak di organisasi yang teman-teman nggak menuntut teman-teman untuk punya pola pikir yang berkembang. Ketiga, jaringan kalian, circle kalian, gitu. Kira-kira circle kalian siapa sih? Gitu. Itu pertanyaan penting buat kalian sebenarnya. Sampai sekarang, circle kalian dari semester 1 sampai kalian semester sekarang. I don't know kalian sekarang semester berapa. Gitu. Aku nggak tahu. Gitu ya. Tapi coba tolong teman-teman pikirkan. Masih teman-teman kalian nggak? Masih teman-teman mahasiswa jurusan, teman-teman UKM nggak? Gitu. Itu yang biasanya teman-teman akan di zona, udah obrolannya ya itu-itu aja gitu loh. Ya nggak sih? Biasanya. Dan tergantung kultur di antara pertemanan kalian. Aku kasih tahu ya, ini nih biasanya di UPI itu biasanya seperti ini, biasanya langsung kayak di luar pembicaraan topik apa gitu ya, topik apa sekarang kayak kalau di sesi tanya jawab itu biasanya pertanyaan di luar topik pembicaraan biasanya. Kalau pertanyaan teman-teman UPI pasti tahu banget. Jadi dulu kalau aku yang ngisi di sini pasti diberi pertanyaan yang kayak di luar topik PPT rata-rata. Jadi teman-teman, ini kalau aku boleh cerita, dulu cara aku untuk mempertahankan ketika aku dari semester 1 sampai sekarang itu bagaimana sih? Jujur itu ada perubahan yang setiap semester aku pasti ada perubahan sendiri masing-masing ya. Kalian akan kebanyakan terjebak ketika menjadi mahasiswa. Kalian sudah merasa down terlebih dahulu di akademik. Gitu. Kalian pasti udah ngerasa, ada yang ngerasa salah jurusan, ada yang ngerasa seperti ini, seperti itu, sehingga tidak enjoy untuk berpikir lagi secara akademik. Dan rata-rata orang kalau ngomongin tentang riset pasti asumsinya hanya akademik. Ya nggak sih? Aku sih kayak kalian kepo suatu hal itu cuman kepo yang kalian buat itu ketika di circle pertemanan kalian atau obrolan kalian tuh ya udah ngomongin hanya kenapa sih si A seperti ini, cuma ngomongin teman kalian gitu, atau kenapa sih kebijakan dari UGM kayak gini, hanya ngomongin apa keluhan pribadi kalian gitu loh. Iya nggak? Rata-rata sama teman-teman kalian itu nggak mantik, nggak memantik untuk daya pikir kalian kayak oke, berpikir untuk jauh yang lebih ke sana atau kayak gimana. Rata-rata teman-teman kalau bahas tentang riset itu pasti asumsinya hanya apa? Kutu buku, atau asumsinya hanya orang-orang yang kayak ya udah ini tentang akademik langsung apa sih berat udah jangan udah teman-teman akan oke teman-temanku kalau aku ajak ngomong seperti itu nanti udah ya udah daripada aku nggak punya teman enggak. Nah itu salahnya teman-teman, sehingga teman-teman menutup diri untuk kepo-kepoan itu yang karena teman circle kalian berat untuk diajak diskusi hal tersebut. Lalu yang salah circle kita atau pola pikir kita. Nggak ada yang salah. Jadi, itu circle yang khusus ini, itu circle, ciptakan lagi circle yang berbeda yang mengangkat untuk interaktif kalian tentang diskusi, gitu loh. Kayak contohnya di UPI. Kalau aku dengan Tarangga dan Rahma, kalau teman-teman tahu ya, Mas Tarangga, Mas Rama, Mbak Rahma gitu ya, teman-teman pasti taunya kayak udah, kalau aku sama mereka, yang ngomongin karir, yang ngomongin lelucon, ngomongin apa, hal-hal tentang kehidupan atau tentang pertemanan. Nggak boleh ngomongin berat-berat. Tapi kalau aku udah ketemu Alvin, ini yang di UPI juga kan, Alvin atau Sidli, udah yang diomongin, apalagi kalau kalian ketemu Alvin, ngomongin Timur Tengah, ngomongin politik internasional, ngomongin apa, ada siklenya sendiri. Jadi yang salah itu bukan sikl kalian sekarang. Kalau kalian belum menggunakan sikl itu, maka ciptakan sendiri sikl yang itu ada. Nah, itu tergantung sikl kalian itu yang mempengaruhi. Kemudian aku juga punya sahabat. Ini kita sahabatnya sejak SMA. Kita itu SMA beda sekolah. Itu berawal dari karena beda sekolah mungkin ya teman-teman ya. Jadi awalnya cuma tanya, di sekolahmu seperti apa sih? Di sekolahku seperti ini. Kita beda sekolah. Kemudian kuliah ini kita beda tempat, ya intinya beda jurusan. Dan biasanya setiap kali pertemuan,
itu kita ngomongin berbeda. Contoh nih, aku yang latar belakangnya CSR, temenku yang di balik kalau teman-teman tahu di balik penampilannya para youtuber kadang-kala temenku itu yang meng-create, yang sering viral-viral atau yang sering trending di YouTube itu kadang temenku yang nge-create konsepnya di balik itu. Nah biasanya, jadi dia ngomongin entertainment kayak gini, aku ngomongin apa, yang satunya yang di balik ngomongin tentang perusahaan-perusahaan atau tentang keuangan. Beda nih konsep, tapi kita saling sharing, tahu nggak sih di perusahaan ini di Bali sih, perusahaan ini X ini loh, ternyata saat melakukan tinjauan lapangan ternyata ada loh penemuan kayak gini. Masa sih? Oh coba ku viralin deh pakai metode entertainmentku bagaimana gitu. Nyambung gitu loh. Oh iya kayak gini nyambung. Nah, jadi kayak aku menemukan temannya sendiri. Nah, kalau aku ketemu temanku yang beda lagi, oh dia nggak bisa nih diajak diskusi kayak gini. Yaudah aku main aja sama dia bisa seharian. Makanya ada fase aku butuh refreshing, aku sama si X. Tapi kalau aku butuh untuk kayak aktif untuk diskusi, aku sama teman-teman atau sahabatku ini atau Alvin atau siapa. Gitu biasanya. Nah, ketiga, kok keberapa ya aku nggak tahu ini. Pokoknya teman-teman tentang organisasi sekarang. Tentang organisasi ya. Aku itu sangat nggak suka kalau teman-teman mahasiswa milih organisasi dengan alasan hanya mencari pertemanan atau nambah jaringan. Cuma sekilas itu aja. Yang penting dapat jaringan. Sehingga coba renungkan kalian selama khususnya ini yang media ya. Aku mau tanya nih teman-teman media. Rata-rata media tuh hanya ditugaskan apa? Kamu masuk di UPI atau masuk di manapun, tugasmu cuma desain. Iya nggak? Yang anak media. Pasti kalau dia di media, entah dia tuh masuk di organisasi manapun, sama. Jadi kamu tuh nggak perlu masuk organisasi ujung-ujungnya. Kalau kamu hanya untuk sekarang ada jurnalistik, iya ada, tapi ujungnya jurnalistik juga ngedesain kok layoutnya. Ayo, kamu nggak salah, pasti kan ujung-ujungnya pasti ngedesain gitu loh. Kalian maksudnya yang kalian jual tuh apa sih? Yang kalian dapetin ketika jadi media di UPI nanti apa sih? Itu harus kalian cari tahu sebenarnya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang diubah, ya udah. Aku suka banget prinsipnya Muhammad Iman Usman ya. Kalau kalian tahu nggak sih Muhammad Iman Usman? Tahu kan? Nggak ya? Nggak tahu. Nanda nggak tahu. Maksudnya kamu tahu nggak Muhammad Iman Usman siapa? Itu kan pendirinya Ruang Guru nggak sih, Mbak? Iya, salah satu pendiri dari Ruang Guru. Iman Usman kan ngomong gini, aku itu kalau udah ninggalin tempat A, kalau aku masuk di tempat yang A atau tempat manapun atau organisasi apapun, aku harus membuat satu perubahan di sana. Jangan sampai ya sebelum aku ada sampai aku mau resign pun tetap sama gitu loh. Nah, itu harusnya kalian menciptakan. Kalau di sana nggak ada, kalian menciptakan itu harus ada gitu. Nah, ketiga, keberapa aku salah ngitung ya, mungkin ya tadi itu keberapa, pokoknya tingkatkan level jaringan kalian. Kalau aku sekarang semester 7 udah nggak mikir lagi dari jaringan di kampus gitu. Udah, jaringanku nasional. Oke, aku ketemu sama dirjen apa, oke aku sama staf khusus menteri, oke aku sama direktur bank, oke aku sama ini. Udah beda lagi tingkatannya. Pertanyakan, tingkat level pertemanan kalian atau circle kalian itu ada di tingkat mana sih sampai sekarang? Kalau saya ujung-ujungnya kayak jangan sampai kalian terjebak dalam dalam circle yang katakanlah teman kalian jangan ambis deh, jangan kayak gini-gini, wih kenalannya udah sampai sini, wih enak dong, wih di backing kayak gini-gini, enggak. Semakin tinggi tingkatan level kalian, itu tingkat kritis kalian akan semakin tinggi juga. Kenapa? Kalian harus mencari topik obrolan. Kayak semalam, aku ketemu sama salah satu sekretaris jenderal atau sekjen dari salah satu forum yang ada di Jakarta. Beliau lagi ngadakan musyawarah nasional di Yogyakarta ya. Kemudian aku undang. Belum pernah ketemu nih secara langsung ya teman-teman. Tapi aku tahu beliau di media sosial. Aku tahu beliau track record-nya di perusahaan apa. Aku tahu. Karena beliau habis megang di BCA, di Astra beberapa kali. Aku invite. Bapak pakai bahasa profesional, bahasa pekerjaan, bukan mahasiswa, gitu ya. Bapak perkenalkan ini bla 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 bla, gini. Oke, sekiranya Bapak bisa nggak kita bertemu untuk makan malam selepas Bapak musyawarah nasional di tempat mana saya mengikuti Bapak, gitu. Silakan Bapak yang menentukan tempatnya. Oke, makan malam jam sekian, gitu. Udah makan malam. Sebelum makan malam,
Aku harus sampai terlebih dahulu di sana, atau sorenya atau bagian aku sudah menentukan nih, ngelisting di mana? Di HP. Oke, beliau itu sukanya apa? Oke, beliau itu fokusnya di isu apa? Itu melatih daya kritis kalian untuk kalian berpikir, oke nih, ini kayak aku mau tanya-tanya seperti ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kalian juga kan riset kalian. Gitu loh. Kalian riset terlebih dahulu nih profilnya beliau. Obrolan kalian jangan ngikutin, jangan tanya, jangan sampai nih kalian sebagai mahasiswa kalau ketemu, kalau kalian pengen belajar, contoh ya, kalian pengen belajar tentang suatu perusahaan atau apa gitu ya, dan kalian tanya, Pak, bagaimana sih cara menjadi direktur? Keren banget. Pasti, emangnya kamu selalu langsung jadi direktur? Enggak kan? Lalu kenapa kamu nanya menjadi direktur tuh bagaimana? Gitu loh. Lucu. Nah, itu rata-rata pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa. Pak, gimana sih kok keren banget kok bisa jadi direktur? Pasti beliau ngomong gini, ya usaha lah Mbak, ya keren lah Mbak, gitu. Coba kalian gunakan logika kalian ya. Emangnya setelah kalian lulus, kalian kok mau langsung jadi direktur? Mana bisa? Ya kan? Kalian jadi staff terlebih dahulu, proses baru kayak gini. Nah, pertanyaan-pertanyaan lucu seperti itu akan ditangkap oleh informan kalian kayak, aku pertanyaan lucu banget, kok datanya sampai segitu gitu. Jadi kan kelihatan, oh teman-teman mempersiapkan nggak sih nalar kritisnya kalian gitu. Aku pernah dapat cerita dari asistennya Hanung Bramantyo, sutradara Hanung ya. Gini, kan waktu itu ceritanya lagi ngurusin filmnya Habibie Ainun ketiga. Ya, Habibie Ainun ketiga. Nah, Hanung kan syuting di Jogja. Nah, kebetulan aku juga ada project dengan timnya Hanung saat itu. Kemudian gini, ngobrol tuh sama asistennya, ngomong terus Hanung itu tiba-tiba lagi live IG gitu ya, sama moderator dari satu komunitas apa gitu ya. Kemudian dia live dan kita tuh lagi ada di sampingnya Hanung, yang lainnya lagi makan-makan, ada Maudia, ada siapa-siapa kan lagi makan. Hanung tiba-tiba marah gini dong, diberikan pertanyaan. Ada yang tanya di Q&A-nya di live IG. Mas Hanung, gimana cara jadi sutradara yang baik? Langsung ngomong, bisa nggak ini ditutup aja live IG-nya? Kayak gitu. Kamu searching di Google itu ada cara menjadi sutradara yang baik, ngapain harus tanya ke saya? Gitu. Itu pertanyaan macam apa? Nah, memberikan pertanyaan itu bukan sesimpel yang penting kalian nanya, teman-teman. Kalian harus tahu gitu, pertanyaan itu bisa nggak sih ditanyain di Google aja atau bagaimana. Itu makanya penting banget untuk tingkat level jaringan kalian. Ring 1 kalian siapa? Ring 2 kalian siapa? Ring 3 kalian siapa? Diskusi kalian di mana? Kalau diskusi kalian dari semester 1 sampai semester 7 hanya masih sesama teman kalian, aku jamin deh, itu nggak akan melatih untuk nalar tingkat kalian itu. Makanya penting banget untuk meningkatkan level. Aku sarankan buat teman-teman mahasiswa, jangan sampai kalian dari semester 1 sampai semester 6, kalian organisasi hanya di UPI terus. Kalian hanya di tingkat UGM terus. Cari tingkat Jogja yang se-Jogja. Kalian anak rantau, nggak masalah. Kalian yang masih nggak masuk, Mbak, ini masih daring. Datanglah ke lokasi kalian. Aku punya adik mentoring. Dia di Jawa Timur. Dia anak Tuban, dia anak Madiun. Kuliah di Surabaya dan kuliah di Malang. Aku ngomongin gini, kenapa kalian 1 tahun ini pandemi? Aku juga satu tahun memang di Tuban. Cuman kan koneksi onlineku masih jalan di Jakarta di mana-mana kan. Aku nanya ke mereka, kenapa kalian koneksinya nggak nambah selama 1 tahun, dan alasan apa? Pandemi, Mbak. Aku nggak bisa balik ke Malang, aku nggak bisa balik ke Surabaya. Karena hanya pandemi itu, maka aku sekarang nyuruh mereka apa? Aku kasih tiket, uang buat mereka. Ini tak transfer duit nih. Dah, yang satunya nanti OTW ke Jogja, jadi aku suruh 1 bulan dia untuk di Jogja, untuk ikut aku. Aku kemana pun dia harus ikut. Dia. Jadi aku entah kemana, entah ke UGM dia harus ngikut, entah aku ketemu dosen dia nunggu di luar, atau ketemu rapat dengan siapapun dia harus ikut. Karena aku ingin melatih dia. Oh, caranya kalau aku meeting dengan orang ini tuh dia tahu, oh Mbak Ina kalau meeting seperti ini. Oke, gini. Yang satunya aku kirim ke Malang, ke kosnya dia lagi, dan aku suruh apa? Cari organisasi tingkat Malang, Semalang. Jangan hanya tingkat kampusmu. Aku challenge dia seminggu ini harus dapetin, harus lolos. Entah gimana pun caranya. Entah kemudian itu hanya volunteer atau apa. Tujuannya apa? Supaya kalian pikirannya tidak terstagnan pada kampus kalian. For your information, teman-teman, mahasiswa UGM, ketika kalian dijual untuk project-project di event Jogja, UGM nggak laku. Kenapa? Ini pengalamanku dari sama aku timnya Hanung Bramantyo ya.
Hanung rata-rata nggak ngambil yang dari UGM. Meskipun itu kayak kalian jual UGM-nya ya keren, enggak. Justru yang lebih menjual adalah teman-teman dari apa? ISI, teman-teman dari UNY, UPN. Kenapa? Karena mereka sering koordinasi atau sering dengan teman-teman yang luar kampus mereka. Kalau UGM rata-rata apa? Nggak selevel deh sama UGM atau ngapain sih, kan lebih bagus UGM atau gimana? Jangan sampai ini kalian hanya terlena dengan UGM-mu aja. Gitu. Jangan sampai kalian hanya mau dengan teman-teman Harvard atau teman-teman MIT aja atau selevel dengan kalian. Kalau kalian udah di dunia kerja, mampus dah, nggak ada lagi namanya kampus kalian itu. Ini makanya penting banget tuh kalian latih. Jangan sampai di kayak teman-teman kuliah ini sampai kalian lulus organisasi kan hanya tingkat UGM. Rugi besar. Strategiku dulu semester 1, aku ngambil bukan tingkat jurusan. Karena asumsiku, kalau aku hanya ngambil kapstra atau hima jurusan yang ada di jurusanku, aku ya udah, pola pikirku hanya di jurusan aja. Dan kalau alasanku ikut organisasi karena pertemanan, aku nggak akan ngambil di jurusan karena aku selama kuliah aku udah ada teman di jurusan. Logikanya kan gitu. Aku ngambil nih tingkat fakultas, nggak aku ambil lagi karena apa? Loh, fakultas kan aku masih sering riwa-riwi di fakultas. Ya udah, nggak harus tuh aku berteman dengan teman fakultas semuanya. Aku hanya menemukan teman yang sefrekuensi. Semester 1 aku hanya menentukan apa? Tingkat univ, yaitu UPI. Satu-satunya UKM yang aku pilih saat itu adalah UPI. Aku nggak mau ngeborong organisasi banyak di UGM. Karena apa? Aku takut stagnan ini, pikiranku saat itu. Itu semester 1 loh teman-teman. Itu. Akhirnya aku bilang, oke, cukup nih tingkat univ hanya UPI aja. Udah aku lock UPI aja. Aku langsung ngambil tingkat Jogja yang on top saat itu. Tingkat Jogja, oke, udah. Sama yang on top, semester 1, semester 2 sama yang on top, mulai event ribuan orang kayak apa. Oke, aku berlatih. Di yang on top, aku ketemu nih teman-teman mana? UMY, Atma Jaya, teman apa-apa. Oh, karena ketemu mereka, pola pikir kita, oke, sharing. Oh, di Atma Jaya seperti apa sih? Yuk kita kunjungan ke Atma Jaya, yuk kita kunjungan ke UPN, yuk kita gini share. Oh, ternyata di UPN seperti ini ya. Oh, bahkan aku teman ngobrolku itu dosen-dosen mercubuana, dosen UNY gitu loh. Tanya jaan gitu. Jadi yang teman ngobrol ya udah. Kalau aku lagi boring, telepon tuh kayak gitu. Oh, dengan dosen-dosen Trisakti, dengan mana? Ngobrolku justru dengan dosen-dosen saat itu. Karena apa? Sikapku udah keluar nih sejak semester 1. Nah, semester 3 aku nambah lagi. Semester 3 aku izin ke Tajrian sebagai ketua UPI zamanku. Taj, aku kayaknya pasif deh ya di UPI, tapi kalau aku dibutuhkan aku hadir. Aku pasif nih, aku rem, karena aku udah kontribusi ini setahun. Masa iya aku kontribusi aktif terus? Rem, ada kalanya kalian harus tahu gitu. Oke, tapi aku tetap tanggung jawab. Kalau aku dibutuhkan, aku akan kasih totalitas. Kalau enggak, ya enggak gitu. Aku tingkatin lagi sama temanku, buat startup, buat apa lagi nih? Oh, jaringanku nambah nih sama dari perusahaan atau kementerian. Nah, di semester 6, aku nambah lagi di UNICEF. Kan ada tingkat level tuh, teman-teman. Oh, UNICEF kan ini PBB ya, internasional. Seperti apa sih? Nah, itu aku tingkatin lagi. Oh, belajar nih dengan staf khusus menteri gitu sekarang. Oh, ini belajar nih dengan Bapak Wakil Rektor. Oh, belajar nih dengan ini. Terserah omongan orang lain yang katanya terlalu ambis kayak gini, nggak peduli gitu loh. Karena itu yang akan menjual teman-teman untuk kritis kalian di dunia pekerjaan. Untuk networking kalian. Itu adalah pemantik untuk kalian supaya bisa kritis. Maka pikirkan dari sekarang, coba cari organisasi di luar kampus deh. Kalau kalian ingin out of the box. Yakin, UGM kalau udah ketemu mereka, menciut gitu. Karena apa? Oh iya, oh ternyata kita terlalu terpaku ya seperti ini. Gitu. Jadi jangan sampai kalian terlalu terlena dengan UGM kalian sehingga kalian tidak mau untuk coba tukar pikiran dengan teman-teman yang lain kok. Aku dulu pernah usul ke Tajrian, undang anak-anak Atma Jaya, UPN dan sebagainya untuk diskusi dengan UPI saat itu. Tapi nggak terlaksana karena terburu pandemi. Awalnya sih mau dipertemukan di gelanggang ya, kayak meeting, kayak diskusi. Supaya mind blowing kalian, interdisipliner kalian tuh aku jamin masih interdisipliner UGM, bukan interdisipliner luar kampus. Gitu loh. Ini penting banget kalau kalian harus ketemu luar kampus. Jangan sampai kalian kunjungan ke kampus kalian hanya kayak tanya, oh organisasi kayak aku waktu itu ya. Contoh aku itu ikut kunjungan kampus di UI, eventnya UPI saat itu. Tak kirain untuk tukar pendapat ide-ide yang lainnya dong. Enggak. Kunjungan,
oh UPI-nya UI itu gimana? Oh ini ruangannya. Aku sampai ketiduran sama temanku yang lain gitu. Kunjungannya cuma tanya apa? Kira-kira organisasinya gimana? Kayak gitu gimana? Interdisipliner atau pola pikirnya UPI itu nggak digunakan saat kunjungan ke kampus lain. Itu yang salah gitu loh. Jadi coba kunjungannya itu kayak saling pola pikir, ngediskusikan satu topik untuk melatih nalar kalian. Malu kalau kalian namanya unit penalaran interdisipliner ilmiah. Kalau sampai kalian itu ilmiah interdisipliner, aduh kebalik ya aku ya, unit penalaran ilmiah interdisipliner. Itu malu kalau kalian nggak gunakan nalar itu untuk di kasus-kasus tertentu atau kasusnya UPI. Jangan sampai kalian kehilangan esensi dari UPI. Apa bedanya UPI dengan DC? Gama cendekia. Itu yang harus kalian pertahankan, teman-teman. Padahal dulu mereka ini bersatu loh. UPI sama GC kan satu, kemudian pisah. Apa sih membedakan? Nah itu. Jangan sampai UPI kehilangan esensi nalarnya. Jangan sampai anak UPI itu males menalar hanya karena terlena tugas-tugas organisasi. Marahi ketua kalian atau koordinator kalian jika tugas organisasi terlalu banyak dibanding nalarnya. Berarti esensinya UPI nggak jalan. Itu dulu Tajrian selalu kemarahin gitu. That's rem untuk itu. Rem untuk apa? Untuk tugas-tugas yang terlalu banyak. Banyakin diskusi, banyakin nalar supaya esensi nalarnya UPI itu jalan. Jangan sampai UPI saat PIMNAS itu nggak ada yang masuk ke PIMNAS. Gitu. Saat PIMNAS harusnya UPI jauh lebih apa ya, kayak kirim tim yang banyak dong. Anak-anak UPI mencetus banyak medali dong harusnya dari UPI. Kok kalah sama yang UKM lain yang nggak UPI, yang nggak nalar? Ya nggak sih? Logikanya gitu teman-teman. Jadi itu PR buat teman-teman yang di penalaran, khususnya menjadi koordinatornya, sama teman-teman yang menjadi pengurus harian. Itu sih. Sorry banget jadi panjang ya ngomongku, Nanda, Hasna. Gitu. Gimana Nanda? Ya, gimana Mas Nanda? Apakah sudah menjawab? Sudah. Thank you banget, Mbak. Malah bagus sih kalau misalkan banyak bisa sharing pengalaman kan. Iya, tadi Semoga menjawab ya. Oke, Mbak Intan tadi tentang berpikir kritis itu bukan cuman cara kita, tapi bisa dari circle yang bisa menentukan, terus organisasi juga, agar nantinya jejaring kita luasnya itu bukan gara-gara cuman punya banyaknya teman, tapi pola pikir juga ikut berkembang kayak gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing lagi nih? Oke, kayaknya belum ada deh. Kalau gitu aku mau tanya nih Mbak, mungkin kayak keluar sedikit sih sama topiknya tadi ya. Mungkin sebagai orang yang masih pemula Mbak dalam melakukan riset itu gimana sih punya sikap atau kontinuitas kita biar gak putus di tengah jalan saat melakukan riset gitu. Maksudnya biar gak ke distraksi, apalagi kalau seiring berjalannya waktu kan kadang kita up and down gitu kan, kalau untuk menjalankan riset kok nggak ketemu sih ini kayak gimana gitu Mbak. Tahu nggak strategiku apa? Aku ini konyol loh digituin sama dosen FIB waktu itu ngomong cerita. Aku justru kebaikan punya ide itu dari mana? Dari IG, dari TikTok, bukan akun-akun yang kayak kementerian, bukan. Kayak Lambe Tura, kayak gitu yang aku tonton. Serius ya. Aku tuh justru menggunakan kayak drama ojol, Lambe Tura, kayak beberapa akun-akun seperti itu yang memantik aku loh, yang justru lebih kritis. Dan juga banget, Mbak. Iya serius, itu kalau kalian tahu, hampir banyak mayoritas waktuku itu aku buat untuk media sosial, bukan untuk story atau bukan untuk scroll aja. Oh kayak gini. Bahkan aku update juga berita-berita tentang artis loh. Enggak sih? Aduh, kira artis ini tahu. Iya bukan karena aku ngepon, bukan kenapa, karena apa ya? Karena itu muncul kan. Justru teman-teman, dari situlah teman-teman uniknya dan aktualitas teman-teman dalam mencari rumusan pertanyaan penelitian khususnya sosum ya. Itu dari sana loh. Aku itu bangun tidur, ya setelah kegiatan ibadah, kegiatan apa ya, bahkan aku nggak mau kuliah dulu sebelum aku scroll media sosial. Tanya sahabatku Anindita. Sampai aku udah telat, tau gak sih?
bentar tuh aku lo belum update, ini aku nonton YouTube dulu. Jadi aku itu teman-teman, karena mungkin aku udah kayak punya tabungan sendiri ya, karena kan memang aku nggak dikasih orang tua ya gitu kayak untuk budget apa-apa gitu kan, jadi aku pure uangku sendiri dari semester 1 sampai sekarang. Nah aku itu sudah anggarin dulu, bahkan aku sebulan itu bisa habis meskipun ada kuota Kemdikbud, aku nggak peduli, aku tetap beli kuota gitu. Kuota aku adalah khusus apa, aku budgetin untuk media sosial, YouTube, Spotify, TikTok pun aku salah. Oh, TikTok untuk ini. Oh, untuk ini. Oh, muncul nih. Wah, kenapa nih kok orang-orang seperti ini? Wah, kenapa nih? Oh, ternyata yang lebih booming sekarang tentang apa ya? Oh, tentang ini. Kenapa sih kok skincare saat ini seperti ini? Oh, kenapa sih kok gini? Contohnya ya. Kenapa sih sekarang rata-rata skincare itu contoh yang ada di skincare yang terkenal tuh yang dari salah satu influencer yang di Malang ya, gitu kan, yang MS itu loh, ya gitu ya, kamu tahu ya, gitu kan, itu sekarang viral banget kan ya kayak gini nih. Kenapa sih kok mereka terkenal kayak gini? Kenapa mereka ngangkat influencer ini yang sebenarnya selama ini tidak pernah direkrut untuk brand ambassador skincare, kok dia ditunjuk gitu loh? Oh ternyata pengen ada suatu stigma yang seperti ini yang ingin diubah. Nah, oh itu bisa menjadi topik. Itu bisa topik untuk timnas kalian pun bisa sebenarnya, Rana, yang untuk ngambil KPSA. Dari sana kan bisa tuh muncul. Itu kalian jangan pikir kalian mencari ide atau kritis kalian tuh harus baca BBC, harus baca CNN, harus baca kayak jurnal gini. Itu caranya Alvin waktu aku tanya. Alvin kan dulu wakil ketua penalaran ya. Vin, kok kamu gila ya, kamu bisa kritis tentang politik internasional. Aku itu dilihatin aplikasi yang ada di HP-nya ya. Gila, CNN, BBC, kayak jurnal itu tuh kayak udah ada di aplikasinya Alvin dan berat. Dan gak semua cocok, tapi Alvin cocoknya seperti itu. Tapi aku, enggak teman-teman. Justru, aku alokasikan ya, bangun tidur tuh aku harus nonton YouTube. Harus banget nonton YouTube. Dan yang aku tonton bukan hanya podcast. Kadang Ria Ricis, cuma hai kayak gini-gini. Oke, aku tahu nih alurnya. Serius, aku kalau kalian tahu aku nontonnya Ria Ricis. Kemudian aku nonton apa? Kayak podcast yang lain-lain atau seperti apa? Podcast yang katanya itu nggak mendidik, aku tonton. Kenapa? Karena bisa saja kita belajar di kehidupannya dia. Penghidupan apa? Obrolan tentang artis-artis bagaimana. Tapi ada kalanya siang hari atau malam hari, nanti ini biasa sebelum tidur. Aku rutin ya, bangun tidur aku nonton YouTube atau aku buka-buka email, sambil buka email ya, baca-baca email, oh harus ini hari ini apa yang aku kerjakan. Terus nanti sebelum tidur nih, nanti aku harus nonton YouTube lagi dulu. Nonton YouTube bukan nonton kayak podcast gak, cuma hari-hari goyang-goyang, halo guys, gitu itu harus aku nonton gitu loh kan. Di sana justru kadang imajinasi kita atau kreativitas kita tuh bisa numbuh. Jangan sampai kita hanya terpaku dengan omongan, oh harus baca jurnal ini. Alah, terlalu akademisi banget deh. Kalau kalian ingin menciptakan apa sih yang kalian ingin buat? Kritis. Kritis bukan tentang akademisi. Makanya aku ngomong riset itu bukan hanya akademisi aja. Kalau kalian coba lihat judul-judul yang lolos di PIMNAS, yang sampai dapat medali, judulnya tuh nyeleneh-nyeleneh. Dulu ya, sebelum zamanku, tahu nggak sih, sampai dia itu dapat bonus di luar medali, di luar Kemdikbud. Dia tuh dikasih sendiri sama Kemdikbud untuk uang apa? Untuk neliti tentang Korea, karena dia ceritanya suka tentang boyband Korea. Telitilah boyband Korea yang lagi viral saat itu. Kenapa orang-orang suka seperti ini? Udah, awalnya karena iseng aja. Akhirnya dikasih uang, itu masih UGM kok, anak filsafat. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah sih tahun 2017 atau 2016 ya. Udah, dapat tuh bonus. Mereka ke Korea, satu tim, bayangin. Ada. Gitu. Jadi kayak aneh-aneh gitu loh teman-teman. Bahkan kayak dulu waktu sebelum apa ya, pokoknya ada juga kayak contohnya apa ya, pokoknya iseng-iseng deh. Nah rata-rata PKMPS itu dari iseng-iseng seperti itu loh teman-teman. Gitu. Jadi kayak ya ada juga sih yang tentang santet, I don't know tentang santet kayak apa, mungkin tahu lah ya. Itu tuh bisa loh teman-teman kalau kalian teliti gitu loh. Kayak contohnya apapun deh, sesuatu yang berawal yang mungkin orang, justru ini peluang banget unik, sesuatu yang nggak dikira orang itu bisa dibuat penelitian, kalian bisa melakukan penelitian itu. Ingat, peluang tidak ditangkap dengan mata kalian, tapi dengan pola pikir kalian.
gitu ya. Contoh tentang santet, semisal kita ngomongin santet, ya Allah, misal malam-malam nanti bapak sama ibu kosku semoga gak denger gitu ya. Jadi gini, kita ngomongin santet atau salam dari binjai atau seperti apa lah kiranya, sampai gila ya, salam dari binjai kok efeknya sampai anak-anak ini sampai merusak pohon-pohon gitu loh. Kenapa sih gitu? Lah aku ngikutin kan gitu. Jadi kayak kenapa sih gitu? Kenapa ada gini ya? Oh, kenapa santet kok bisa seperti ini? Yang mungkin menurut orang, menurut dosen kalian, apaan sih? Itu mana menarik gini-gini. Coba deh dilihat, menjual enggak gini. Tapi dari pola pikir kalian, menjual kok kayaknya. Nah, ingat, peluang itu muncul dari pola pikir. Makanya nggak semua orang bisa tahu kalau ada peluang. Di sekitar kalian itu ada peluang banyak untuk kalian ubahkan, untuk kalian buat skripsi, untuk kalian buat apa, itu hanya tangkap dengan otak kalian atau pola pikir kalian. Aku dulu jadi cerita PIMNAS. PIMNAS itu aku dulu nggak di ACC loh sama dosen. Bayangin, hamin 1 jam, aku baru dapat dosen yang mau. Karena aku nangis telepon, Ibu, ini gak ada yang mau tanda tangan ya Bu, gitu. Karena menurut dosen-dosenku awalnya di jurusanku, iki gak menarik, plus gak menarik. Aku ngomong, aku menarik kok menurutku, yakin aja menarik. Jadi aku itu meneliti tentang kasus bunuh diri yang itu udah banyak banget diteliti. Tapi aku ngomong ke dosenku, iya, yang meneliti kan orang psikologi. Ya gitu jawabannya, depresi, tingkat depresi sekian gini-gini. Bosen lah juri. Tapi aku kan bukan psikologi. Kan aku dari PSDK, dari Visipol, meneliti tentang bunuh diri berkaitan dengan apa? Akhirnya apa? Aku meneliti tentang kasus bunuh diri, aku kaitkan dengan gender. Jadi solusi yang selalu diberikan oleh psikolog atau dari fakultas psikologi adalah layanan psikolog harus ditingkatkan, harus kayak gini psikolog gini. Halah, efeknya itu belum ada jelas di Gunung Kidul saat itu. Sampai aku ngomong, udah, ayo, aku dari sudut pandang orang awam. Jadi kalian itu harus memandang, aku ngomong gini presentasi ke Kemdikbud saat itu, kita harus mencari solusi. Selama ini para psikolog sudah memberikan rekomendasi ke Gunung Kidul dari tahun 2001 loh. Sampai sekarang kasus bunuh diri di Gunung Kidul masih meningkat. Kenapa? Kenapa masih percaya rekomendasi dari mereka? Oke, yang menangani memang mereka, tapi coba kita buat rekomendasi yang berbeda yuk. Aku ngomong, ini sudut pandang dari seorang yang awam, Bapak. Ya kan aku ngomong, Bapak, ini sudut pandang dari saya. Orang awam yang tidak mengerti tentang kesehatan mental, tapi saya bisa merasakan apa yang saya butuhkan untuk kesehatan mental saya. Saya adalah kliennya para psikolog juga, seumpama di sini. Aku ngomong gitu ke juri. Nah, jadi coba Bapak kita buat ide yang berbeda. Saya ada ide ini terkait gender. Analisis gender ini telah digunakan di Australia. Bahkan telah diimplementasi juga oleh BPS di Indonesia, gitu ya saat itu. Udah diolah, tapi ternyata hanya digunakan untuk masalah kemiskinan, masalah pernikahan anak, dan sebagainya. Tapi belum pernah untuk menyelesaikan bunuh diri. Lalu apakah bisa untuk kita selesaikan dalam bunuh diri? Ingat Bapak, tahun kasus bunuh diri rata-rata disebabkan oleh apa? Kemiskinan. Rata-rata oleh tingkat pendidikan yang rendah atau bagaimana ya efeknya? Loh, BPS aja sudah membuktikan untuk kemiskinan bisa. BPS sudah bisa membuktikan untuk pernikahan anak. Kenapa kita nggak implementasikan juga di bunuh diri? Langsung gini dong. Iya ya, gitu. Kenapa nggak kepikiran ya? Maka seperti itu Bapak, dari saya bukan mahasiswa psikologi. Pada temanku anggotaku mahasiswa psikologi. Terus ditanya gini sama juri, bentar, Anda bukan mahasiswa psikologi, tapi ini ada teman anggota Anda yang mahasiswa psikologi, gimana pernyataan Anda membela tentang psikologi? Jadi aku sama temanku itu udah punya strategi. Temanku harus membela pernyataanku, dan dia harus mengakui bahwa kita membutuhkan sudut pandang lain dari segi psikologi, tapi yang mengeksekusi adalah tetap orang psikolog, tapi menggunakan strategi atau rekomendasi juga dari orang awam. Ngomong gitu temanku langsung kayak, oh benar ya, gitu. Udah dapat medali saat itu. Lalu kayak benar-benar teman-teman yang meskipun teman-teman dinilai dosen nggak menarik, tapi teman-teman bisa menemukan peluang, ada, gas aja, gitu. Bahkan aku waktu itu presentasi dulu nih ke Pak Made, Imade Andi Asana. Lo chat, Pak Andi, kosong jam berapa? Ada apa Tan? Bapak masih takziah, gitu kan? Waktu itu Pak Andi. Pak Andi, saya ada penelitian ini, tapi kayak nggak diapresiasi sama dosen jurusanku. Aku, Tan, Bapak kan saintek. Kamu kan penelitian tentang sosum. Justru saya ingin menjual ke orang yang bukan sosum, Bapak. Bagaimana Bapak tertarik gak? Gitu. Oh, iya ya. Coba chat
aja simpelnya seperti apa. Nggak usah Tan, ketemu aja yuk ke rumahku. Udah motoran ke rumah Pak Andi, ngopi-ngopi dulu sama Pak Andi. Selesai kemudian aku ngomong, Pak Andi aku punya data gini. Pak Andi kok tertarik. Nah, disitulah teman-teman, berarti penelitian kalian layak untuk digunakan. Kalau kalian coba presentasi ke orang yang awam, yang nggak ngerti tentang bidangmu, tapi orang itu tersebut kemudian kepo, itu penting. Saya Pak Andi kepo. Masa sih? Dari tahun 2001. Solusi itu iya. Searching tuh Pak Andi. Iya. Oh iya. Oh menarik ini. Gas deh. Tahu gitu. Iya nggak sih? Makanya aku tuh selalu ngomong, gunakanlah pihak ketiga. Kalau kalian ragu dengan topik penelitian kalian. Kalau orang pihak ketiga kalian yang di luar bidang kalian tertarik, sampai orang ketiga kalian bisa kalian ajak diskusi, berarti penelitian kalian gas lakukan. Gitu sih, menurutku. Itu penting banget. Gitu sih Asna, kayak coba seperti itu, dan jangan terpaku riset itu kayak kamu harus baca jurnal bla. Aku aja dari media sosial yang nyeleneh, kayak orang kayak kalau kamu lihat aku atau gimana tuh kayak gak percaya kalau aku itu nonton Lambe Tura, kalau nggak percaya kalau aku itu kayak nonton artis-artis kayak gitu. Justru dari sana aku terinspirasi loh, dari kasus-kasus apa yang terjadi dari mereka ini. Bahkan kalian akan tahu sekarang, oke, masalah bullying yang terjadi di dunia selebriti, ternyata beberapa tahun kemudian kelak nih itu akan masih menjadi trending topik, dan kalian solusinya kalian selesaikan sekarang, kalian cari solusinya seperti apa untuk para artis gitu, untuk melindungi artis atau apa itu. Jadi balance ya, yang kalian tonton tuh harus yang benar kritis, kayak Mata Najwa kayak apa tetap ditonton, tapi jangan lupa tonton juga podcast yang receh untuk kalian terinspirasi kalimat-kalimat kalian karena kalian akan menjual kepada orang awam yang nggak ngerti tentang topik kalian tuh apa gitu. Jangan bangga jika karya tulis kalian bahasanya terlalu berat. Ini kalau orang suka banget, aku pernah baca karyanya anak UPI. Aku nggak mau sebut namanya. Kayak nggak ada di sini deh. Pokoknya dia nggak ada di sini, tapi kalian kenal. Dia terkenal banget di UPI. Buat ya karya. Waktu itu aku disuruh nge-review. Mbak, review dong, tolong. Aku gila ya bahasamu, gila akademik banget, bagus banget. Iya nggak sih Mbak, bukannya kita tuh kalau nulis karya terus ilmiah terus bahasanya seperti ini. Salah teman-teman. Jangan bangga kalau bahasa tulisan di karya tulis kalian terlalu akademik, masih terlalu baku banget atau terlalu apa ya, maksudnya di bidangmu banget dan sampai sulit dipahami oleh orang awam. Tujuan kalian riset bukan hanya untuk bidang kalian sendiri, yaitu untuk dibaca orang yang bidang lain juga. Sehingga gunakanlah bahasa-bahasa dalam tulisan ilmiah kalian, bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam juga, dan jangan terlalu berbelit-belit dalam bahasa tulisan kalian itu. Gitu sih, Asna, kembaliin lagi kamu. Sorry lagi, kepanjangan lagi jawabnya. Oke, nggak apa-apa Mbak Intan. Berarti bisa kita mengetahui atau memiliki ide itu ternyata sederhana itu ya. Dari scroll medsos, TikTok, IG dari Lambe Tura, atau dari FYP-nya TikTok gitu. Menarik banget. Mungkin teman-teman lainnya ada yang mau bertanya lagi nih setelah udah dipancing tadi sama Mbak Intan secara sederhana untuk menggali ide tentang riset itu kayak gimana. Yuk teman-teman yang lain kalau mau nanya silakan. Coba aku pantik ya. Aku minta pendapat teman-teman. Teman-teman, dari kasusnya meninggalnya Vanessa dan Bibi kemarin, kira-kira apa yang bisa kalian risetkan? Coba deh. Kira-kira apa yang kalian bisa riset? Aku kasih waktu ya. Siapa yang bisa jawab sekitar 5 menit, aku kasih uang 25.000 deh, aku transfer malam ini. Waduh, bebas sih nggak ini Mbak? Maksudnya dari sudut pandang mana gitu? Iya, serius. Tapi kalau harus ada argumennya, aku maksudnya kenapa kamu ngomong A, ya kayak gini loh Mbak. Tapi gak usah akademis, maksudnya coba dari kasusnya Vanessa sama Bibi. Itu, coba ya. Ya meskipun 25.000 aja, jangan gitu dong, nggak apa-apa dong. Gitu, pokoknya lumayan loh, bisa buat beli boba loh, 25.000. Yuk, dalam waktu 5 menit, aku tunggu sampai 55 menit ke 55. 25. Kesempatan bagus nih teman-teman kemarin yang ngepoin di TikTok atau apa? Pertanyaannya. Maksudnya?
Jadi gini, dari kasus meninggalnya Vanessa dan Bibi kemarin, teman-teman kira-kira kalau mau teman-teman apa yang kalian bisa ambil untuk riset gitu? Coba. Bebas Mas Dedi dari sudut pandang mana aja. Ini kayaknya Mas Dedi pengen coba nih nggak sih? Jadi itu angkatan berapa sih? Angkatan 19 kalau nggak salah, Mbak. Oh, Iya benar. Ayo coba teman-teman. Atau mungkin Mas, mungkin nih, kayaknya mau jawab. Asna juga mau juga boleh kok Asna. Aduh, mau tunjuk siapa ya? Kalau mau nunjuk Mas Aan boleh nggak, Mbak? Silakan deh, nggak apa-apa. Aan Kamu nggak lagi. ikhlas kalau uangku kos kenaan. Ya udah nggak apa, aku ikhlas deh. Ayo An, coba An. Kamu bisa nggak An? Kaget Ayo, aku Mas ya Aan. Allah. Bang itu ya yang kejadian itu ya. Aku cuman baca tipis-tipis sih sama dengar tipis-tipis sih. Beberapa tentang ini sih. Sempat kan ada berita yang menyatakan kalau itu kan kecepatan mobil kan di atas 190-an ya kalau nggak salah. Walaupun itu di orang 190, di atas 100. Oh iya di atas Di atas 100 100. kenceng. Kamu nabrakin Terbang mobil mobilnya. yang di sana. Nah, Gitu. itu kan ya dia di atas 100 ya, dan sempat ada berita kalau itu diunggah di Instastory. Nah ini juga sempat jadi apa ya, ngefoto kecepatan sebuah kendaraan itu kan sempat jadi trending beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Sempat kan teman-teman ingat kalau kayak naik motor cepat-cepat nanti kayak ya balapan gitu. Oh aku bisa nih sampai segini, terus diunggah jadi sebuah kebanggaan gitu. Nah sebenarnya apa ya, sempat kepikiran juga sih apakah kenapa gitu orang itu berlomba-lomba dengan speed seperti itu untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Apakah toh karena aku bisa lebih kenceng nih, bisa segini kamu bisa ngalahin, enggak kayak gitu. Itu kan juga intinya sama kan kalau semuanya kita lihat dari perspektif kayak Lideh misalnya. Lideh itu kan juga kayak aku berani nih nyerang orang gitu, kamu berani enggak, gentle enggak kayak gitu. Itu sih sependek yang aku tahu. Kasih Mbak. Itu dari kasus kemarin. Jadi kamu yang mau kamu teliti apa tadi An? Kurang lebih tentang apa, nyimpulinya gimana ya, tentang Kamu harus bisa dulu baru aku kasih uang. Kamu masih bingung loh, ayo. Kalau masih bingung aku kasih uang loh. An. Ayo. Tentang ini sih Tuh kan dia masih bingung kan? Dia baru tadi ngomong loh. Dia masih bingung gitu. Ayo. apa ya Mbak, ada di kepala, keluarnya kok susah ya. Tentang pengakuan gitu kan Mas, maksudnya. Jangan dibantu dulu Asna. Maksudnya dia harus kayak bentuk satu pertanyaan dulu kayak buat mau jadi ikut kepo soalnya Mbak. Gitu. Ayo An. Karena tadi tuh bukan untuk pertanyaan. Oke, ini udah 5-5 kan. Nyerah nggak An? Nyerah nggak? Pengen belajar tapi kok enggak gitu. Ya udahlah. Udah. Nanti kamu bisa malah kaku sendiri ketika kita ketemu offline ya. Oke, teman-teman, aku mulai dari Aan tadi ya. Sebenarnya aku nanti kasih tahu yang lain gitu loh, yang topik lain dari kasusnya Vanessa. Ya, hangus 2000. Iya bener hangus emang. Nah, karena dia aja saat ku tanya balik bingung kan mau ngangkat apa. Tadi kasus yang diomongin oleh siapa? Oleh si Aan tentang ngebut tentang apa itu masih belum terkait kasus kecelakaan. Tadi kan dia masih ngomongin tentang ya sama dengan halnya yang lain, pemotor yang lain kok ngebut-ngebut terus di speedometer kayak gitu-gitu. Bisa jadi mereka yang ngebut-ngebut kayak gitu, tapi kan tetap selamat. Ya kan? Ada yang masih selamat kan? Dia berakibat tentang yang nggak berkontes dengan kecelakaannya, Fani. Tentang kecelakaan. Konteksnya kita kan tentang kecelakaan itu.
apa sih yang bisa ditinjau dari kasus kecelakaannya Vanessa dan Bibi? Singkatnya gini teman-teman. Teman-teman sempat tahu nggak viral wajah atau kayak korban kayak Vanessa sampai Bibi wajahnya sempat viral yang udah luka-luka, atau foto anaknya yang mata yang luka-luka juga yang sempat kemana-mana tersebar, ya kan? Tapi beberapa jam kemudian di take down, ya nggak? Di take down sama Polda Jatim, Humas Polda Jatim. Nah, itu bisa menjadi teman-teman penelitian. Kenapa foto-foto korban itu sampai sekarang masih sering berkeliaran kemana-mana, bahkan menjadi bahan konsumtif para media, gitu loh. Ya, kenapa suatu foto korban itu menjadi bahan yang konsumtif? Foto korban menjadi bahan yang konsumtif. Sampai sekarang di Indonesia, korban kecelakaan, kenapa foto korban kecelakaan itu masih menjadi barang yang konsumtif bagi para media atau bagi ya para orang-orang untuk meningkatkan engagement mereka. Yang malah menariknya, kalian tahu nggak yang mungkin orang-orang nggak ngeh, ini yang paling parah. Ketika lagi viralnya ketika lagi proses pemakamannya Vanessa, SCTV menayangkan FTV tentang Vanessa Angel yang Vanessa jadi pemainnya. Itu kan nggak etis, kan nggak elok, gitu. Sehingga apa teman-teman? Di Indonesia itu tentang korban itu justru mereka bukan berduka, tapi mereka menjadi barang konsumtif mereka. Gitu loh. Sehingga contohnya gini, Aan mungkin ngikutin ya, kayak story WA atau story Gku gitu ya. Kalau di WA itu aku masih membahas Vanessa nih, gitu. Aku bahas tentang gimana statement aku tentang Vanessa, tentang statement tentang statement aku yang berkaitan dengan kenapa sih orang-orang menilai Vanessa seperti ini. Itu aku bahas di story WA. Tapi aku nggak membahas itu di IG. Karena aku tahu karena cakupanku yang di IG meskipun followersku dikit, tapi kan orang-orang di IG itu lebih beraneka ragam, lebih banyak, tempatnya di mana-mana. Kalau kan di WA kan aku tahu, oke, WA ya stiker-stikerku aja, iya nggak sih? Sehingga itu nggak aku jadikan untuk ketenaranku. Kalau di IG kan bisa meningkatkan followers atau apa, itu nggak baik, gitu loh. Sehingga dari kasusnya Vanessa, bahkan kasus kecelakaan Vanessa itu kita bisa melihat ya teman-teman ya, bahwa untuk kasus seperti itu tuh menjadi barang konsumtif. Kenapa? Ini kayak contoh kalian, kenapa sih foto para korban itu masih menjadi barang konsumtif bagi para media ataupun masyarakat Indonesia pun. Untuk media, untuk meningkatkan rating berita mereka, bahkan tahu nggak, mereka itu rela nge-DM orang yang menolong korban untuk meminta foto anaknya, gitu. Minta dong foto anaknya, minta dong foto yang Vanessa nanti ya, gini-gini dimintain. Untuk apa? Meningkatkan rating mereka, karena semakin unik foto yang mereka nggak dapetin di media berita yang lain, dia akan semakin dikunjungi nih websitenya atau YouTube-nya, atau ditonton di TV. Tapi bagi masyarakat yang tidak media, untuk kayak contoh, wah kasihan banget ya, bener-bener kasihan caption, padahal niatnya ada supaya interaction mereka menyasar ke media sosial mereka, kan jadi barang konsumtif, ya nggak sih? Nah itu kenapa sampai sekarang, kenapa jadi kalau buat pertanyaan kan ada lokasinya, kenapa di Indonesia foto korban masih menjadi barang yang konsumtif? Kalau kalian ngomongnya kenapa di Indonesia foto korban masih disebarluaskan, itu kurang menjual atau masih kurang menarik dalam riset. Tapi kalau bahasa disebarluaskan kalian ganti untuk barang yang konsumtif, nih itu justru lebih menarik untuk kalian teliti. Itu bedanya teman-teman. Bisa ya di sini ya, coba ya gini. Aku bisa nih dari kasus foto yang disebar-sebar itu, aku menggunakan pertanyaan kenapa di Indonesia menggunakan foto-foto korban itu untuk disebarluaskan secara mudah. Sama pertanyaan kedua tentang aku yang kayak kenapa sih di Indonesia itu foto-foto yang tentang korban itu menjadi barang yang konsumtif? Lebih menarik mana menurut kalian? Pasti lebih menarik yang konsumtif kan? Gitu. Oh iya konsumtif ya. Sehingga timbul nih teori-teori lain, timbul nih, oh iya kasusnya, pertama kalian bisa mengevaluasi yang berita-berita media, kayak TV-TV atau koran-koran,
Kedua, kalian bisa lihat orang-orang yang punya IG, sehingga di TikTok coba yang FYP itu, mereka itu kayak banyak banget nih yang ngunjungin. Itu kenapa sih? Oh, karena ada fotonya ini. Sempat di take down sama Polda Jatim. Langsung kan secara logaritma kan bisa dicek. Oh, yang foto korban Vanessa atau apa itu kan bisa dicek ya. Itu langsung dilacak, langsung di take down, langsung di di-ban sama Instagram, sama Facebook, sama Twitter, bahkan sama TikTok juga di mana-mana. Karena mereka untuk menunjang popularitas mereka gitu. Kalian gunakan, oh ya kenapa? Sehingga informan kalian adalah teman-teman kalian atau yang komen-komen tuh di sana. Oh, aku coba DM orang ini. Kira-kira orang itu bersedia nggak? Kenapa sih ibu atau mbak atau mas tertarik untuk lihat itu atau searching di sana atau sampai menyempatkan untuk komen tuh kenapa? Kalau orang sampai menyempatkan komen, berarti orang tersebut tertarik banget untuk di sana. Kalau di akun-akun tertentu ya, gitu. Jadi kenapa sih? Nah, itu bisa kalian teliti lebih dalam. Oke, siapa yang mau pakai topik ini untuk timnas kalian tahun depan? Itu mungkin bisa. Karena untuk ini masih hangat 1 tahun ke depan loh teman-teman. Kasusnya Vanessa ini masih hangat tuh 1 tahun ke depan. Karena kasusnya Vanessa ini semua kalangan tahu, entah itu akademisi, entah itu apa, gitu. Semuanya tahu. Jadi ketika kalian menggunakan kasus ini, berawal dari kasusnya Vanessa Angel ini, bla 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 bla, kemudian saya menyimpulkan akan tarik ini. Oke, siapa yang membuat topik ini menurut tuh bagus banget. Kayak silakan itu digunakan buat kalian yang berkenan untuk itu. Itu tuh bisa. Jadi hal dari kayak berita gitu tuh sebenarnya muncul tuh banyak tuh, iya nggak sih? Bisa kalian itu kayak coba searching foto korban menjadi bahan konsumtif di, aku coba ya searching ya, contohnya Google Scholar aja ya. Tolong dong yang share screen ini, coba share screen-kan Google Chrome yang ke Google Scholar deh. Coba ada keyword-keyword tertentu, pakai dong keyword tertentu. Coba kalian searching, kira-kira ada nggak gitu. Kalau dia masih menarik banget itu untuk kalian teliti. Kenapa barang-barang seperti itu masih menjadi bahan yang konsumtif buat kalian, buat itu. Nah, kalau kalian PIMNAS-nya kalian mau meneliti itu, telitilah dari sekarang persiapkan bahan-bahannya, sehingga nanti saat kalian PIMNAS, kalian agak lenggang. Maksudnya nggak terlalu itu. Kalian kontakin tuh media-media sosial. Sekarang lobby nih. Oh ya, aku nanti mau tentang itu. Berarti targetku sekarang adalah aku pengen cari kenalan yang dari TV atau dari berita-berita media. Nanti tuh salurin dari sudut pandang entertainment tuh bagaimana, dari sudut pandang influencer atau kalian mulai searching nih akun-akun mana yang sering ngeposting untuk yang cewek viral. Itu bisa sampai sekarang tuh kalian teliti. Itu sih khususnya untuk yang penelitian riset sosial Humaniora. Coba ada yang bisa share screen nggak? Bantu share screen dong. Asna bisa nggak share screen, Asna, untuk itu? Di Google Scholar ya, Mbak? Google Scholar. Coba di share screen juga ya, Asna ya. Bentar. Udah masuk belum, Mbak? Bisa digedein nggak? Oke. Coba kamu pakai keyword ini ya. Oh ya, nulisnya itu kalau di Google Scholar tuh kayak gini. Coba tadi kayak foto korban kecelakaan, terus tanda plus, terus pasti lagi konsumsi media.
Waduh, ini langsung keluar, Mbak. Tuh, belum ada kan? Iya, belum ada nih, Mbak. Bisa jadi kayak gini, menggunakan media sosial yang ramah hukum atau apa, tapi tentang kekerasannya atau korban luka kecelakaan itu belum ada. Gitu. Nah, ini silakan buat teman-teman yang mau PEMNAS tahun depan mau maju, silakan pakai itu tuh bisa. Ayo, teman-teman bisa pakai itu. Dan informan kalian berbobot banget 1 tahun ini, kalian silakan cari. Mau dari media-media nasional, minta bantuan dosen-dosen, khususnya dari Visipol, gudangnya media, narasi, apa-apa kan mereka bersumber dari DPP, bersumber dari ilmu komunikasi dan sebagainya kan. Kalian bisa juga gunakan yang di Visipol itu untuk koneksi kalian ke sana. Minta juga tentang kepolisian atau bagaimana. Dulu aku pun dengan kepolisian kayak gini untuk risetku. Jadi bisa banget 1 tahun ini untuk berjalan. Khususnya makanya itu contoh simpel teman-teman dari kasus meninggalnya Vanessa dan Bibi kemarin. Ya kan? Itu bisa banget kan buat teman-teman melakukan penelitian loh. Dan kasus ini hangat dibicarakan. Gitu. Jadi kayak ini pasti menjual, karena kalau yang menjual tuh yang aktual banget sih, yang kayak gitu. Atau mau kalian buat skripsi kalian nanti masih bisa kok, aku gitu. Karena jaraknya itu aktual 3 sampai 5 tahun maksimal. Gitu. Buat kalian yang angkatan 2019 bisa untuk pakai ini untuk skripsi kalian. Gitu. Aduh, ini kita malah langsung praktek ya, Mbak. Kita udah dapat dikasih bocoran ide di sama Mbak Intan tentang kasus yang fenomena gitu. Vanessa Angel ya. Ini menarik banget nih. Dan aku tertarik sama ini sikap kritis dalam riset. Dia searching loh, mengenai apa itu microslip. Oh, kamu mau microslip itu ya, microslip ya itu ya. Iya. Iya, tadi waktu Mas Aan bilang kecepatan, aku langsung kepikiran yang microslip itu, Mbak. Ya, microslip yang ditenarkan sama Dokter Tirta kan. Iya, tapi baca juga. Microslip kan bisa cocoknya di kedokteran, kan juga social humaniora. Gitu. Iya. Dia langsung nyari loh, skrip moderator. Oh, gitu ya. Udah. Aku stop deh, Mbak. Udah ya nih, Mbak. Oke, udah. Oke, teman-teman. Gitu sih, dan ini udah jam 9 ya. Aku harus segera moving ke tim UNICEF. Saya mau rapat dengan mereka. Oke, gitu. Terima kasih Mbak Intan pada malam hari ini. Aduh, sebenarnya ini aku mau terus sebentar ya, mana tadi skripnya itu kan lupa, Mbak. sorry. Nggak apa-apa. Aduh, ini molor tapi nggak apa-apa lah ya, soalnya yang sampai jam berapa? Sampai jam 9 kan? Ini, iya, yang disampaikan sama Mbak Intan ini memang bener-bener daging banget nih. Udah dikasih bocoran juga loh ini, ya ampun. Siap-siap nanti teman-teman yang udah tahu nanti pada langsung cari tim ya nih langsung. Cepet-cepetan deh. Yuk segera eksekusi, karena belum ada undang-undang tentang ide. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi nggak perlu. Itu kan ide yang seharusnya kemarin diomongin kayak gini. Ayo, yang paling menang bukan yang ngusulin ide. Yang paling menang adalah orang yang segera eksekusi. Entah itu idenya siapa, kalian eksekusi lebih dulu. Nggak apa-apa, karena belum ada undang-undang terkait ide gitu. Teman-teman. Jadi segera eksekusi kalau yang mau menang. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Intan. Aku ini di sini mau menyimpulkan beberapa yang di-highlight tadi waktu Mbak Intan berbicara, aku nulis-nulis sedikit nih. Jadi teman-teman, hal yang perlu diperhatikan dalam riset itu menyajikan fakta secara objektif dan mengemukakan segala uraiannya dengan kejujuran, disusun secara sistematis, biasanya berbau sosial humaniora ini cenderung bersifat induktif, lalu bertolak belakang dari suatu hipotesis tertentu, menghindari tindakan yang manipulatif, sama bersifat ekspositoris maupun argumentatif biasanya. Nah, ini yang berkaitan dengan kritis seperti itu. Lalu untuk mencari ide secara sederhana tuh sebenarnya nggak muluk-muluk tentang kita membaca jurnal atau menonton Mata Najwa, itu juga bisa sih. Maksudnya nggak yang terlalu berat-berat gitu, CNN atau BBC. Bisa dari kita scroll sosmed, FYP, TikTok, hal-hal secara sederhana itu yang mungkin bisa membuka kita
keadaan lingkungan kita nih ternyata tuh seperti apa gitu. Oke, terima kasih Mbak Intan dan teman-teman pastinya yang pada malam hari ini udah menyempatkan waktunya dan diskusinya udah berjalan dengan baik ya, interaktif gitu teman-teman. Mungkin sebelum aku tutup, boleh nih teman-teman bisa on cam, kita mau sesi dokumentasi nih teman-teman. Oke, kita Jamu tunggu. bisa nggak dikasih filter, ditutupi topeng atau apa gitu kan, aku bosan banget sama Jamu kan. Oke. Oke, kita tunggu lagi. Ini, aduh Mas Dery udah siap-siap. Teman-teman, semoga apa yang aku omongin tadi bisa sedikit nambah insight kalian ya, dan semoga kalian nggak bosen ngajak ngobrol lama seperti ini, dan semoga bermanfaat juga. Maaf kalau ada salah kata. Aduh ya Allah, ini bisa nggak di-kick aja nih anak yang namanya Ais. Gaya banget nih orang soalnya gitu ya. Oke, thank you banget ya teman-teman, dan semoga kita bisa ketemu lagi. Oh ya, ini ada yang mau ikutan nggak sih di hari besok ya? Ada yang mau ikutan nggak sih di besok itu? Kan besok UPI kan ada makan-makan ya, besok UPI. Ikut ya, Nanda ya? Oh, besok ketemu aku juga Nanda. Oke. Ini gimana teman-teman, udah ada yang mau on cam lagi nggak? Kayaknya udah nggak ada. Ya sudah kalau gitu segini aja deh. Oke, terima kasih Kak Mufikran udah on cam. Oke teman-teman, langsung aja kita bergaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Thank you Mbak Intan. Aduh.